Bisakah kamu benar-benar menangkap pedang besar dari pedang jahat bumi yang diringkas oleh pedang jahat bumi? Ye Chen tidak bisa menahan cemberut. Itu sesuai harapannya bahwa pedang raksasa iblis bumi menghancurkan pesona dewa jahat. Lagi pula, sebelum itu, pesona dewa jahat dibombardir dengan keras oleh Kaisar Bunga Iblis, dan strukturnya didistorsi oleh Permaisuri Xuan dengan cara yang misterius tampaknya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sudah ada tanda-tanda ketidakstabilan, jika tidak, roh jahat yang kuat yang menempati tubuh Kaisar Iblis Nirvana tidak perlu mengaktifkan hantu kabur di atas pesona dewa jahat. Adapun ilmu pedang Earth Fiend-nya, kali ini dia telah menyerap cukup Earth Essence Fiendiski, dan kekuatannya sangat kuat sehingga dia bahkan tidak bisa mengendalikannya. Wajar baginya untuk menembus pesona dewa jahat dengan satu pedang. Tapi tangan besar yang dibentuk oleh kekuatan jahat itu meraih pedang raksasa kejahatan bumi, dan itu di luar dugaannya, meskipun pedang raksasa bumi menghancurkan telapak hantu yang kabur dan menembus pesona dewa jahat, itu memiliki sudah menghabiskan banyak tenaga. Tapi menangkap dan memblokir tidak pada level yang sama. Masih ada ruang untuk menangkap perwakilan, dan kami sudah habis-habisan untuk memblokir perwakilan. Dentang. Lagi pula, jiwa Ye Chen tidak ada bandingannya dengan orang lain, dengan gerakan pikirannya, pedang raksasa Earthshade memotong ke depan seperti gigi gergaji yang membuka kontrol gunung dan tanah. Tidak baik. Setelah tangan jahat besar dipotong terbuka, kekuatan yang tersisa dari pedang besar naungan bumi masih tidak bisa diremehkan, menebas kejahatan surgawi, kombinasi dari roh jahat yang sangat menakutkan dan niat pedang penghancur hampir dapat memotong hati orang dan menghancurkan musuh hati dan kantong empedu. Namun, Tianxi memiliki tingkat keempat hidup dan mati, bahkan jika dia hanya dapat menampilkan 70% hingga 80% dari kekuatan tempurnya dengan tubuh Kaisar Iblis Nirvana, itu tidak sebanding dengan Su Huang, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan membawa dengan roh jahat pembunuh yang pahit, itu membombardir pedang raksasa Disa dengan berat. Kapan? Pedang raksasa Disa terbang mundur, dan Tianxi sendiri mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, dan mundur 10 langkah. Aku khawatir aku tidak bisa bersikap baik hari ini. Pedang besar Disa menyelinap ke tanah, Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Belum lagi orang kuat dari klan roh jahat yang akan keluar dari masalah, hanya seseorang yang menempati tubuh Kaisar Iblis Nirvana tidak mudah dikalahkan pukulan lain barusan sangat sombong, penuh dengan pengetahuan dan pengetahuan, jahat, jelas ini juga merupakan seni bela diri yang sangat kuat, tetapi seni bela diri semacam ini. Ini adalah seni bela diri roh jahat yang unik dari klan roh jahat, sama sekali berbeda dari gaya seni bela diri dunia roh yang sebenarnya, dan memiliki cara baru. Dentur, ledakan. Dalam waktu singkat ini, segel berdarah itu pertama-tama hancur berkeping-keping, dan kemudian hancur berkeping-keping, seperti harimau yang keluar dari kandangnya. Angin yang sangat jahat yang membuka gerbang neraka meletus seperti gunung berapi. Gerakan mengerikan membuat seluruh reruntuhan istana Zensui bergetar. Dibubarkan, jika tidak didukung oleh lingkaran segel yang terdiri dari karakter Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir penghalang energi reruntuhan istana Zensui pasti akan tersapu keluar dari lubang besar, menarik air laut yang tak berujung untuk mengalir masuk. Pada saat itu, bahkan jika Ye Chen dan yang lainnya dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, mereka akan memiliki untuk menderita beberapa luka. Hahaha, aku, Kaisar Jahat Yin Feng, akhirnya lolos dari kesulitan. Siapa lawanku di seluruh dunia? Angin kencang dan jahat berputar dan mengompres dengan kecepatan tinggi. Dipadatkan menjadi bentuk manusia. Orang ini tinggi dan panjang, mengenakan jubah Tao biru air. Meskipun dia tidak muda, dia tampaknya berusia 50-an atau 60-an, tetapi dia memiliki temperamen yang sangat aneh. Dia tampaknya adalah master Taoisme, tetapi mata itu menghancurkan keseluruhan rasa, dan ada jejak mata pengembara yang misterius. Siapapun yang melihatnya akan merasa seperti diincar ular berbisa, dan tidak bisa tidur di malam hari. Selamat datang Tuan Yin Feng. Tianxi menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Menilai dari momentum barusan, bahkan jika kekuatan Kaisar Jahat Yin Feng tidak sebaik 30% dari masa kejayaannya, dia masih jauh lebih kuat darinya. Suatu hari, jika dia mendapatkan harta untuk diisi kembali energinya, kekuatannya pasti akan mencapai puncaknya. Sosok tak tertandingi dengan kekuatan tempur seperti Kaisar Yuan tidak bisa muncul, cukup untuk menjadi tak terkalahkan di dunia. Benar saja, Kaisar Zensui saat itu telah dibawa pergi oleh perlombaan roh jahat yang kuat. Kaisar Yuan yang berbicara. Meskipun gambar memanjat tinggi dan melihat jauh ada di cincin roh penyimpanan, sebelumnya, pikiran Kaisar Yuan dan Ye Chen telah terhubung bersama. Apa yang Ye Chen bisa lihat, Kaisar Yuan juga bisa melihatnya. Pada saat ini, melihat penampilan pihak lain, suara Yuan Huang terdengar di benak Ye Chen,
dan dia tidak bisa berhenti menghela nafas. Karena orang ini telah menangkap Kaisar Zensui, lalu siapa yang menyegelnya? Dan mengubur seluruh istana Raja Zensui bersamanya, menyebabkan kehancuran istana Zensui. Ye Chen bingung. Kaisar Yuan berkata meskipun sifat segel berwarna darah berbeda dengan segel bihai milik Kaisar Zensui, jika Anda amati dengan cermat, sebenarnya itu adalah dua perubahan dalam satu bentuk. Pikiran Ye Chen jernih, dan dia tiba-tiba berkata tampaknya Kaisar Zensui sendiri yang menyegel Kaisar Jahat Yin Feng. Meskipun Kaisar Zensui dibawa pergi saat itu, hanya tubuhnya yang dibawa pergi. Kerohanian saya akan hilang ditelan oleh Kaisar Jahat Yin Feng, yang pasti akan membahayakan dunia roh sejati, dan saya telah menggunakan cara untuk menyegel diri. Alasan mengapa saya tidak menggunakan segel bihai yang saya kuasai mungkin karena segel bihai adalah terkait erat dengannya, saya khawatir itu tidak bisa menjebaknya, jadi dia menggunakan segel yang sangat berbahaya untuk menyegel dirinya sendiri dengan harga banyak raja di istana Zensui. Seharusnya begitu. Alasan Ye Chen sama dengan apa yang ada dalam pikiran Kaisar Yuan. Mengetahui kebenaran dari masalah ini, Ye Chen dipenuhi dengan emosi. Apa yang dilakukan Kaisar Zensui tidak diragukan lagi adalah meninggalkan ego untuk memenuhi ego. Dia tidak ragu untuk menyegel dirinya sendiri dengan mengorbankan kehancuran istana Zensui, sehingga untuk menyelamatkan dunia roh sejati dari bencana meskipun tindakan seperti itu terlalu kejam dan kejam kepada semua orang di istana Zensui, tindakan itu sangat memprihatinkan orang-orang di dunia. Tidak hanya Kaisar Zensui, tetapi sepanjang zaman, ada banyak kaisar dan raja yang lebih suka mengorbankan diri daripada melindungi semua yang ingin mereka lindungi demi dunia roh sejati dan orang-orang di dunia. Di antara mereka ada yang berprestasi tinggi dan rendah, namun pada umumnya semuanya hebat, karena keberadaan mereka dunia roh yang sebenarnya dapat dipertahankan hingga saat ini dan tidak diperbudak oleh ras asing. Sebenarnya, dia tidak harus melakukan ini. Dengan kekuatan asliku, aku khawatir aku tidak akan memiliki lawan, jadi bagaimana aku bisa takut pada Kaisar Jahat Yin Feng? Untuk orang tak tertandingi seperti Yuan Huang yang tidak bisa meninggalkan dunia roh yang sebenarnya, semakin kuat musuh, semakin kuat semangat juangnya, pada tahap akhir hidupnya, untuk menemukan lawannya, dia mati lebih dari selusin kali, dan setiap kali dia bisa bertarung di sekujur tubuhnya, dan mundur, yang paling serius, hanya mengalami sedikit luka. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Kaisar Zensui saat itu. Mungkin dia berpikir bahwa Kaisar Yuan tidak boleh berada dalam bahaya. Jika Kaisar Yuan kalah, dia paling banyak akan mati. Jika dunia roh sejati kalah, itu akan selamanya. Sosok tak tertandingi dari setiap generasi tampaknya melibatkan keberuntungan. Keberuntungan dikalahkan, sulit untuk dipadatkan dalam waktu singkat, dan tidak mungkin muncul sosok tak tertandingi baru. Alam hidup dan mati adalah surga tingkat pertama. Tampaknya kamu adalah sosok yang tiada taranya di era dunia roh yang nyata ini. Jika kamu membunuhmu, dunia roh yang sebenarnya pasti tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Kaisar Yin Fengxi merasakan tingkat kultivasi Ye Chen, dan setelah sedikit terkejut, wajahnya menunjukkan ekstasi. Dia mampu mengambil tubuh Kaisar Zensui pada awalnya, tetapi itu karena Kaisar Zensui memaksa dirinya untuk mati dan jiwanya terluka. Dia dapat memanfaatkan kesempatan ini, jika tidak, meskipun kekuatannya lebih tinggi dari Kaisar Zensui, sama sekali tidak mungkin untuk berhasil merebut rumah tersebut. Anda harus tahu bahwa merebut rumah adalah pedang bermata dua, jika Anda gagal, Anda akan melakukannya, berbaik hati. Setelah menempati tubuh Kaisar Zensui, Kaisar Yin Feng bersembunyi selama ribuan tahun, berusaha melahap jiwa Kaisar Zensui, agar kekuatannya dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan kemudian dia akan menjadi sehebat saat itu. Kekuatan, dia tampaknya lebih unggul dari Kaisar Zensui sayangnya. Pada saat kritis, jiwa Kaisar Zensui kembali dan mengambil posisi dominan. Dengan harga darah, dia menyegel dirinya sendiri. Segel ini bertahan selama 15.000 tahun. Sekarang dia keluar dari masalah, segel tak berujung membuatnya sangat bersemangat untuk bertarung, bahkan jika kekuatannya saat ini tidak sebaik 20-30% dari periode puncaknya, Ye Chen saat ini mungkin bukan 1/5 dari kekuatan Yuan Huang. Tidak akan terlalu sulit untuk membunuh lawan. Jika kamu membunuhmu, kesengsaraan alien akan kehilangan ahli top. Belum lagi Kaisar Yin Fengxi ingin membunuhnya, Ye Chen tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong ketika dia datang ke sini kali ini. Apakah itu Tianxi atau Kaisar Yin Fengxi, mereka semua adalah target yang ingin dia bunuh. Jenis apa adegan apakah akan seperti kembali ke masa puncak? Daripada menunggu sampai hari itu tiba, lebih baik mengakhirinya lebih awal. Kepercayaan diri yang baik, sayangnya, kepercayaan diri tidak bisa memberimu kemenangan. Tianxi, jangan lakukan apapun, aku akan menemuinya dulu.
Kaisar Yin Fengxi bukanlah orang yang jujur, dan sekarang dia tidak akan membiarkan Tianxi melakukan apapun karena dia memiliki kemampuan memecahkan Ye Chen dengan percaya diri. Jika itu benar-benar tidak dapat diselesaikan, tidak akan terlambat bagi pihak lain untuk bergerak. Pisau. Setelah mengatakan ini, Yin Fengxi bergerak dengan tangan kanannya, dan di tempat segel merah itu awalnya, segelintir tentara jahat keluar dari tanah dan mendarat di tangannya. Kamu adalah seorang pendekar pedang, dan aku juga seorang master pedang dari klan roh jahat. Hari ini, aku akan menggunakan pisau jahat 100 pertempuran di tanganku untuk membunuhmu sepenuhnya. Momentum saber yang sangat mendominasi. Di bawah pengaruh pedang ini momentum, seluruh tubuhnya tampaknya telah menjadi pisau jahat yang dapat membunuh jiwa dan jiwa. Blokir pedangku dulu. Di bawah tanah, pedang hitam besar ditembakkan, dan roh jahat bumi yang tak terbatas menjadi sangat kental di bawah belenggu niat pedang yang merusak. Ketika pedang itu keluar, ruang itu terbuka, dan retakan hitam cerah muncul. Didorong oleh kekuatan jiwa Ye Chen, pedang raksasa Earth Fin secepat aurora, dan bahkan dengan induksi Kaisar Jahat Yin Feng, itu tidak bisa mengelak dalam sekejap. Kaisar Jahat Yin Feng ketakutan dan marah. Meskipun dia telah meraih pedang raksasa Disa sebelumnya, itu karena pedang raksasa Disa menghancurkan telapak hantu buram dan menembus penghalang dewa jahat satu demi satu, dan menghabiskan lebih dari setengahnya kekuatannya. Jadi dia ditangkap olehnya. Jangan khawatir, jika dia tahu pedang besar iblis bumi begitu kuat, dia tidak akan memberi Ye Chen waktu untuk membuatnya, dan dia pasti akan mengambil langkah pertama. Bulan membesar dan menyusut. Kaisar Jahat Yin Feng berteriak keras, mengayunkan pisau jahat dengan kedua tangan, dan menebas pedang raksasa Earthshed. Tirai pisau abu-abu membentuk lingkaran bulan yang tidak lengkap di kehampaan, yang menyiratkan perubahan Yin dan Yang. Kekuatan pisaunya sepertinya tidak lengkap, tapi itu sangat ganas, seperti kebencian yang terdistorsi pada seseorang yang terlahir cacat yang telah diintimidasi. Kapan? Pisau jahat dan pedang besar iblis bumi bertabrakan satu sama lain dalam postur yang paling keras. Untuk sesaat, percikan api membentuk garis dan meletus dengan cara yang paling aneh, seolah-olah tatanan ruang di sana terganggu. Transmisi dari kekuatan, menjadi sangat aneh sehingga tidak ada yang bisa melihat lintasan lengkap darinya. Engah. Seteguk darah dingin dimuntahkan, dan Kaisar Jahat Yin Feng terlempar ke udara oleh pedang raksasa Disa, dan jatuh ke kabut di kejauhan. Di mana-mana di sepanjang jalan, bekas pedang tebal retak di tanah, kabut dipisahkan, dan material apapun yang menghalangi pedang itu tercabik-cabik seperti kehancuran. Lautan yang mengamuk-mengamuk. Meskipun Kaisar Jahat Yin Feng terlempar ke udara, saat dia mendarat, dia segera mengangkat pedangnya untuk menyerang lagi kali ini. Meskipun pedang itu tidak seganas terakhir kali, itu bahkan lebih ganas, seperti gelombang yang mengamuk. Terus-menerus, sebagai klan roh jahat ahli ilmu pedang, penelitian keterampilan Yin Fengxi sangat pintar, kekuatan pedang raksasa Sabumi tampaknya tak terkalahkan, tetapi sebagian telah diimbangi oleh bulannya yang paling ganas, kekuatan yang tersisa adalah kurang dari 80% dari yang sebelumnya kebetulan saja bisa menggunakan kekuatan terus-menerus, dan gelombang kekuatan pedang lebih tinggi dari gelombang laut yang mengamuk untuk bertemu. Dang 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 dang. Satu serangan menghantam pedang raksasa Earthsa, dan serangan kedua dan ketiga Yin Fengxi mengikuti. Kecepatan pedang semakin cepat, seolah tidak ada akhir, 17 pukulan ke pedang raksasa Earthsa dalam sekejap. Ledakan. Pisau ke-18 dikeluarkan, dan pedang raksasa Disa ditebas dan diterbangkan, tetapi Yin Fengxi juga merasa tidak nyaman. Dia tidak terluka oleh pisau ke-17, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat mundur sekarang. Frustrasi, tidak bisa lagi hentikan kemajuan pedang raksasa kejahatan bumi. Itu pasti akan ditusuk oleh pedang. Menerbangkan pedang raksasa Earthsa, Kaisar Jahat Yin Feng akhirnya tidak bisa menahan luka-lukanya, lengannya meledak sedikit demi sedikit, dan lubang darah muncul di dadanya. Ternyata meskipun pedang raksasa Earthsa gagal menyerang tubuh Kaisar Jahat Yin Feng, kekuatan pedang yang tak terkalahkan telah berlalu melewati masa lalu, jika bukan karena gelombang amukan Kaisar Jahat Yin Feng, pedang itu akan terus berlanjut. Pedang ini dapat menyebabkan Kaisar Jahat Yin Feng terluka parah, dan niat pedang penghancur di atas bukanlah vegetarian. Ini langkah yang bagus untuk mengendalikan pedang. Wajah Yin Fengxi dipucat, dan matanya meledak dengan niat membunuh yang membara. Saling satu sama lain. Sejujurnya, teknik pedang Yin Fengxi tidak terlalu bagus, meski artinya dalam. Dia sangat mendominasi, tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang itu. Dia hanya bisa menakut-nakuti orang yang tidak sebaik dia dalam seni bela diri. Namun, kekuatan jahat lawannya kuat, dan niat jahatnya juga sangat rahasia. Dia bisa menggunakan set teknik pedang ini ke tingkat yang sangat ganas.
Aku hanya tidak tahu apakah kamu akan dapat menampilkan pedang seperti itu di masa depan. Bagaimana mungkin Kaisar Jahat Yin Feng gagal melihat teknik pengendalian pedang ini? Itu perlu untuk menyerap roh jahat dari esensi bumi di bawah tanah. Jika tidak ada roh jahat dari esensi bumi, dia dapat dengan mudah mengalahkan trik ini dengan satu serangan. Karena dia tahu kelemahan pedang ini, bagaimana dia bisa memberi Mu Chen kesempatan untuk menyerap roh jahat dari esensi bumi? Tunggu dan lihat saja. Ye Chen mengulurkan tangannya, dan pedang raksasa yang berubah menjadi ungu hancur di udara, dan akhirnya berubah menjadi pedang panjang ungu dan jatuh di tangannya. Dia mampu melukai Kaisar Jahat Yin Feng dengan teknik pedang retsa. Ini terutama karena pihak lain tidak memahami ilmu pedang iblis bumi. Sekarang lawan telah memahami kelemahan teknik pedang retsa, jelas bahwa dia tidak akan memberinya kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan. Untuk mengetahui alasan mengapa dia bisa melukai Kaisar Su dengan gerakan ini adalah karena kekuatan tempur Kaisar Su tidak sebaik miliknya, dia bisa menggunakan pedang raksasa kejahatan bumi untuk menyerap energi jahat bumi saat bertarung, tetapi Kaisar Jahat Yin Feng tidak sebanding dengan Kaisar Su dari kemampuan lawan untuk bertarung melawan pedang raksasa retsa, dapat diketahui bahwa kekuatan tempurnya beberapa kali lipat dari Su Huang. Tanpa pedang Scorpio di tangan, Ye Chen 100% bukan tandingan Kaisar Jahat Yin Feng. Begitu dia menggunakan teknik pedang sabumi untuk menyerap roh jahat esensi bumi, Kaisar Jahat Yin Feng pasti akan melukai atau bahkan membunuhnya selama periode ini kecuali dia memiliki pedang terbaik kedua. Lagi pula, bagaimana bisa pedang biru perak berdarah besi dibandingkan dengan pedang terbaik? Oleh karena itu, hanya dengan pedang Scorpio di tangannya, Ye Chen dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Adapun teknik pedang sabumi yang dilakukan dengan pedang Scorpio, tentu saja tidak berguna. Teknik pedang sabumi dilakukan dengan pedang darah besi perak biru tidak berguna. Oke, mari kita lihat bagaimana Anda melihat bulan saya bertambah dan berkurang kali ini. Kaisar Jahat Yin Feng mengeluarkan peluit yang keras, orang-orang seperti cahaya pisau, dan pisau itu mengikuti mereka. Cahaya abu-abu yang keras dari pisau itu menciptakan lingkaran bulan terang yang tidak lengkap di antara keduanya, dan celah itu menghadap ke arah Ye Chen. Menghadapi pisau brutal Kaisar Yin Fengsi, mata Ye Chen bermartabat, tetapi tangannya tidak lambat. Tidak, gerakan tangannya mendekati puncaknya, jelas Kaisar Yin Fengsi yang membuat pisau terlebih dahulu, tetapi ketika cahaya pisau menyapu selesai, malah menjadi Ye Chen yang datang lebih dulu dan mengambil kekurangan cahaya pisau. Kapan? Ketika pedang berbenturan, api hijau zamrud meletus, disertai dengan energi feminin dan keras yang tak tertandingi air dan api Ye Chen yang kejam dipelintir menjadi untaian oleh cahaya pedang lawan, dan kekuatan pedang sulit untuk maju, sementara dia sendiri, di sana ada jejak darah yang menetes dari sudut mulutnya, dan dia mundur 8 langkah berturut-turut sebelum melepaskan kekuatan pisaunya. Yin Feng Xiedi gagal memanfaatkan kemenangan untuk dikejar, bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak bisa melakukannya, karena dia juga mundur 3 langkah. Pedang Ye Chen mengandung kekuatan pedang fusi air dan api, dengan kekuatan ledakan yang merusak, tingkat ilmu pedang tidak dapat dipercaya. Tetapi yang benar-benar mengejutkannya bukanlah ilmu pedang Ye Chen, lagi pula, tidak peduli seberapa kuat ilmu pedang itu, fondasinya terlalu lemah. Itu tidak membantu, yang mengejutkannya adalah dialah yang bergerak lebih dulu, tetapi pada akhirnya berubah menjadi dia menghadapi lawan dengan kekurangannya. Ye Chen tidak menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun kekuatan pedang lawan membuat darahnya mendidih, itu tetap tidak bisa menyakitinya. Dengan keadaan tidak ada pedang di tangannya dan tidak ada pedang di tangannya, dia mampu menyerang lebih dulu dan menyerang lebih dulu, kekurangannya, sehingga kekuatan pedang lawan hanya bisa digunakan hingga 70–80%. Dengan kata lain, kekuatan serangan Ye Chen sebenarnya jauh lebih lemah daripada Kaisar Jahat Yin Feng. Alasan mengapa dia bisa mendorong Kaisar Jahat Yin Feng mundur 3 langkah dengan satu pukulan adalah karena tingkat ilmu pedangnya yang tinggi. Terkadang, kekuatan serangan yang tinggi mungkin tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Orang pembawa sial, hadapi lautku yang mengamuk lagi. Yin Feng Xiedi sangat membenci orang-orang kuat di dunia roh nyata. Fondasi orang-orang ini tidak sebaik dia, tetapi untuk beberapa alasan, masing-masing dari mereka memiliki seni bela diri yang sangat tinggi. Ketika dia mengambil kembali tubuh Kaisar Zhen Sui kemudian, dia mengalami pertarungan yang mengerikan namun, pada saat itu, jiwa Kaisar Zhen Sui mengalami trauma, dan kekuatan tempurnya hanya dapat ditampilkan paling banyak 80%. Awalnya, Kaisar Jahat Yin Feng berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melukai Kaisar Zhen Sui lagi, dan kemudian mengambil tubuh lawan. Tanpa diduga, meskipun kekuatan bertarung Kaisar Zhen Sui tidak sebaik miliknya, tetapi mengandalkan ranah seni bela diri yang luar biasa,
dia bersikeras untuk bertarung dengannya selama sehari semalam, dan akhirnya kehilangan perlawanannya sekarang karena kelelahan. Baginya hal yang paling memalukan baginya adalah bahwa Kaisar Zensui kehilangan kemampuannya untuk melawan, dan dia juga terluka parah, jika tidak, dia tidak akan tertidur selama ribuan tahun, membuang banyak waktu dengan sia-sia. Sekarang, fondasi Ye Chen jauh lebih buruk daripada Kaisar Zensui, dan tingkat seni bela dirinya jauh lebih rendah daripada Kaisar Zensui, tetapi tingkat ilmu pedangnya telah mencapai tingkat itu, atau bahkan melampaui. Bulan sabit berfokus pada keganasan, kekuatannya tunggal, dan amukan laut mengamuk dalam hal keganasan, tidak sebaik bulan sabit, dan kekuatan pedangnya terus-menerus, yang lebih dari 10 kali lipat bulan sabit. Pukul dengan cepat, gunakan gelombang kekuatan pedang yang lebih kuat dari gelombang, dan menenggelamkan Ye Chen. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen dapat sepenuhnya menghancurkan lautan yang mengamuk. Di kejauhan, Permaisuri Xuan dan Kaisar Bunga Iblis menyaksikan pertempuran sambil menyesuaikan napas mereka, dan pada saat yang sama, mereka waspada terhadap Tianxie. Begitu Tianxie bergerak, mereka pasti akan bergabung dalam pertempuran. Mereka sangat tahu baik bahwa sekarang adalah pertempuran yang menentukan antara Kaisar Yin Feng Xie dan Ye Chen. Namun, mengambil tembakan tidak hanya akan melemahkan aura Ye Chen, tetapi juga membantu mereka lebih dan lebih lagi. Tusukan acak dari Yin Feng Xie dapat melukai mereka secara serius. Ketika perbedaan kekuatan tempur terlalu besar, keterampilan dan sebagainya tidak akan membantu. Melihat cahaya tak terbatas dari pedang yang menebas Ye Chen, Kaisar Bunga Iblis dan Permaisuri Xuan tidak bisa menahan perasaan lebih kencang. Bukan karena mereka tidak mempercayai Ye Chen, tetapi terutama karena Kaisar Jahat Yin Feng tidak orang biasa. Roh jahat yang menyebabkan bencana untuk sementara waktu, jika Kaisar Jahat Yin Feng adalah lautan badai, maka Ye Chen adalah perahu datar di lautan badai. Meskipun dia telah menjaga perahu agar tidak tenggelam karena keahliannya, situasi ini sangat berbahaya, dan jika dia sedikit ceroboh, itu berarti perahunya hancur dan orang-orangnya mati. Sayang sekali kamu adalah orang yang tiada taranya. Salahmu kalau kamu tidak punya cukup waktu. Ketakutan Tianxi terhadap Ye Chen bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Jahat Yin Feng, dan melahap jiwa Kaisar Iblis Nirvana. Dia memperoleh sebagian besar ingatan Kaisar Iblis Nirvana, jadi dia secara alami mengetahui detail Ye Chen. Jika Anda jangan mengakuinya, jika Anda memberi Ye Chen cukup waktu, cahayanya akan cukup untuk menerangi zaman kuno dan modern, dan orang-orang yang mati tak tertandingi itu mungkin tidak sebaik dia. Jahat dan kejam, cahaya pedang yang memotong dunia menyapu, ekspresi Ye Chen tidak berubah sama sekali. Mungkin, baginya, pertempuran telah menjadi hidupnya, dan itu adalah misinya untuk menginjakan kaki di puncak bela diri, seni dan ilmu pedang, bahkan jika langit runtuh, dan akhirnya akan tiba, jadi jangan berpikir tentang dia panik. Pedang Scorpio menyerang, dan pemandangan yang menakjubkan terjadi. Tubuh Ye Chen, seperti hantu, keluar dengan pedang, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Setiap gerakan pedang Ye Chen berbeda. Mereka mungkin melompat, entah tubuh berbalik ke samping, atau pusat gravitasi diturunkan, atau sosok itu melintas, dan dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu lautan cahaya pedang yang mengamuk. Menabrak, cahaya pedang yang tak terbatas hancur, dan banyak Ye Chen bergabung menjadi satu. Bagaimana itu bisa terjadi? Kaisar Jahat Yin Feng lupa untuk terus menyerang. Kejutan yang dibawa Ye Chen kepadanya langsung masuk ke hatinya. Sebagai pemrakarsa laut yang mengamuk, dia tahu betul bahwa setiap pedang Ye Chen ditujukan pada kelemahan laut yang mengamuk. Gelombang mengerikan tampaknya tak terkalahkan, tetapi ada perubahan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ye Chen benar-benar menghancurkan kekuatan di dalamnya dalam sekejap, dan gelombang mengerikan kehilangan dukungan kekuatannya dan langsung runtuh. Tak terhentikan, tetapi telah kehilangan momentum. Brilliant memiliki pedang di hatinya, dan tidak dapat dihindari akan ada kelalaian. Karena hati manusia tidak sempurna, dan tanpa pedang di hati, dia dapat mencapai ketepatan dan kesempurnaan sejati, seolah-olah Anda sangat peduli pada sesuatu, tetapi jika Anda terlalu peduli, Anda akan kehilangan yang paling orisinal dalam penilaiannya. Tidak ada pedang di hatinya, bukan untuk menyerahkan pedang, tetapi untuk mengintegrasikan pedang ke dalam darah, roh, dan menjadi bagian dari dirinya sendiri. Awalnya, Ye Chen hanya menyadari keadaan tidak memiliki pedang di hatinya, tetapi dia belum benar-benar mencapainya, tetapi di bawah tekanan Kaisar Jahat Yin Feng, tubuh Ye Chen secara naluriah bergerak. Dengan kata lain, itu telah menjadi miliknya naluri untuk menghunus pedang, tidak perlu melalui pikiran di hati saya. Pikiran di hati saya tidak bisa lagi mengikuti naluri Ye Chen saat ini. Tebasan jahat gila. Teknik pedang Yin Feng Xiedi yang terkenal adalah Yin Feng Liu Jue,
yang merupakan gaya ketiga. Dibandingkan dengan membesar dan memudarnya bulan, gerakan ini tidak hanya ganas, tetapi juga memiliki kegilaan tanpa hukum. Dibandingkan dengan lautan yang mengamuk, kemarahan dari gerakan ini adalah lebih murni secara langsung. Yin Feng Liu Jue dapat dikatakan sebagai kumpulan dari 6 set teknik pedang, yang masing-masing merupakan jurus terkuat dalam satu set teknik pedang. Ledakan. Di tengah dentuman keras dari langit yang jatuh dan bumi retak, cahaya pedang yang keras memanjang. Jarak cahaya pedang menjadi sejauh mungkin. Sepertinya itu bisa direntangkan tanpa batas, dan itu menebas musuh dengan kekuatan paling besar, postur kekerasan. Karena gerakannya tidak cukup halus, maka hancurkan lawan dengan kekuatan pisau absolut. Jaga pedang seperti gunung. Ye Chen tidak membabi buta menggunakan serangan untuk menghentikan serangan. Pisau lawan begitu ganas sehingga dia mengabaikan cacatnya. Bahkan jika dia bisa mengenai cacatnya, kekuatan pisau yang tersisa cukup untuk melukainya secara serius. Memegang pedang Scorpio di belakangnya, tangan, Ye Chen dengan teriakan rendah, pedang di sekujur tubuhnya membubung ke langit, dan pedang menusuk keras ke tanah. Saat berikutnya, energi pedang yang keras meletus ke atas dengan Ye Chen sebagai pusat lingkaran, karena energi pedang meletus terlalu cepat, ketika mencapai tempat yang tinggi, kecepatannya melambat lagi, menyebabkan sejumlah besar energi pedang menjadi ditumpangkan, dikompresi terus-menerus, dan dipadatkan, dan akhirnya dipadatkan menjadi hantu puncak gunung yang menjulang tinggi, dan dinding batu penuh tanaman hijau. Kartu menghapus. Cahaya pedang keras menebas hantu puncak gunung dengan keras, memercikkan kerikil-kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan kerikil asli, kerikil hantu ini berkali-kali lebih keras, bahkan jika itu adalah baja halus dan besi hitam. Tidak ada yang sebanding dengan pukulan ini. Meskipun hantu gunung yang berbentuk pedang itu penuh dengan retakan, itu tidak terpotong menjadi dua. Pedang pertahanan bergerak. Bukannya Yin Feng Xiedi belum pernah melihat gerakan pedang pertahanan, tapi itu adalah barang antik tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Klan roh jahatnya memiliki orang-orang kuat yang menciptakan gerakan pedang pertahanan, tapi Ye Chen hanya begitu tua. Ki dan darah mendidih untuk sementara waktu, dan Ye Chen tetap tidak bergerak. Jurus menjaga pedang seperti gunung ini adalah jurus pedang pertahanan yang dia buat tahun lalu. Ini mengandung makna yang mendalam dari tanah yang luas dan makna yang mendalam dari kayu. Untuk pendekar pedang, bagus untuk terus maju, tapi bukan berarti ada serangan tapi tidak ada pertahanan. Ketika kekuatan musuh dan kita sangat besar, gerakan pedang pertahanan adalah satu-satunya kesempatan untuk kembali, karena hanya jika Anda masih hidup bisakah kamu melawan. Lihat berapa banyak pisau yang bisa kamu blokir dariku. Yin Feng Xiedi tidak lagi menyia-nyiakan energinya untuk terkejut, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh Ye Chen. Cahaya pedang yang keras itu seperti badai yang dahsyat, menebas hantu puncak gunung dengan liar, setiap tebasan akan memperluas retakan di atasnya, bahkan jika Ye Chen mencoba yang terbaik untuk menutup celah, dia tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran. Hancurkan aku. Melihat hantu puncak gunung akan runtuh, Kaisar jahat Yin Feng memanggil kekuatannya dan memotong bentuk keempat dari Yin Feng Liu Jue. Yin Feng memecah gelombang. Diam-diam, bayangan puncak gunung terbelah menjadi dua, dan cahaya pedang yang menusuk menyapu ke arah Ye Chen seperti angin gelap yang melewati laut. Ini adalah tebasan dari Kaisar jahat Yin Feng, dan ini bukan momen serangan balik Ye Chen. Saat bayangan puncak gunung hancur, gerakan membunuh Ye Chen telah terakumulasi. Pedang Scorpio ditarik keluar dari tanah, dan dengan ayunan miring, cahaya menyilaukan meledak, dan ketika cahaya meledak, radius beberapa kaki terbentang ruang di dalam terhenti sejenak, dan kekuatan pedang yang dipegang oleh Kaisar jahat Yin Feng sama-samarnya dengan Yin Feng. Tetapi setelah ruang itu diam, Yin Feng dengan cepat memadat dan berubah menjadi pedang transparan abu-abu setipis sayap jangkrik, yang dipasang di tubuh Ye Chen. Di depannya, pedang Scorpio Ye Chen perlahan membunuh Kaisar jahat Yin Feng. Semburan cahaya mendistorsi lintasannya, seolah memasuki kaleidoskop. Bentuk ketiga dari Heaven Breaking Sword Art sangat brilian dalam sekejap. Tidak, Kaisar jahat Yin Feng meraung di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa semakin dekat dia dengan ujung pedang Ye Chen, semakin besar tekanan kekosongan yang akan dia terima. Tekanan kekosongan ini tidak hanya memengaruhi penampilannya, tetapi bahkan pemikirannya mulai membeku. Dari dalam keluar, tidak ada yang bisa bergerak, darah berhenti, esensi sejati berhenti, bahkan partikel daging dan darah yang paling dasar pun berhenti bergerak. Seolah setahun telah berlalu, dan sesaat, pedang Scorpio Ye Chen perlahan tenggelam ke jantung Kaisar jahat Yin Feng dari belakang, lubang darah menembus dada dan punggung. Pada saat yang sama, bila abu-abu yang masih bersinar di kehampaan menebas bahu kiri Ye Chen, dan darah membeku seperti es tanpa jejak darah keluar. Menarik pedang,
Ye Chen merentangkan sosoknya dan terbang keluar. Di tengah jalan, dia memuntahkan beberapa suap darah satu demi satu. Darahnya penuh vitalitas dan mengandung energi kehidupan yang kaya. Apa itu energi kehidupan? Secara khusus, itu adalah rentang hidup, beberapa seteguk besar darah yang mengandung energi kehidupan dimuntahkan. Ye Chen tidak tahu berapa tahun hidupnya yang hilang, setidaknya dia merasa ada sesuatu yang hilang di suatu tempat. Wow, berdiri diam, Yin Feng Xiedi ingin memuntahkan darah, tetapi ternyata dia tidak bisa memuntahkan apapun, andalam dan tulang dadanya benar-benar ditelan oleh pedang ini. Mata Kaisar Jahat Yin Feng penuh dengan keterkejutan dan kemarahan, dan ada ketakutan samar yang tidak bisa dihilangkan. Pedang ini menimbulkan terlalu banyak ancaman baginya. Di bawah pedang ini, setidaknya sepertiga dari kekuatan jahat di tubuhnya dimusnahkan. Energi pedang berkeliaran di tubuhnya secara tidak menentu. Untuk sementara, itu tidak bisa dibersihkan sama sekali, dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan jahatnya sendiri untuk melawannya. Bagaimana bisa ada pedang secepat itu? Aku tidak bisa melihat prosesnya sama sekali. Kaisar Bunga Iblis tersentak, dia bukan Kaisar Jahat Yin Feng. Dari sudut pandangnya, dia tidak menemukan ruang statis, tetapi hanya melihat sekelompok cahaya menyilaukan, begitu cepat sehingga dia mengira dia berhalusinasi. Ini adalah aplikasi lanjutan dari misteri luar angkasa. Tatapan Permaisuri Xuan belum pernah seserius ini sebelumnya, dan bayangan sekilas itu terus muncul di benaknya, mencoba menganalisisnya. Teknik pedang macam apa ini? Saraf Tianxie tegang, adegan pada saat itu terlalu singkat, dia tidak bereaksi sama sekali, dia hanya tahu bahwa setelah pertahanan Ye Chen dilanggar, keduanya berpisah lagi, Tianxie terluka parah, dan Ye Chen mematahkannya, tangan. Tangan yang memegang pedang Scorpio sedikit bergetar, dan Ye Chen terengah-engah, pedang barusan adalah pencapaian terbesarnya dalam setahun terakhir, dan itu disebut Suna Hui Huang. Apa yang terkandung dalam kemuliaan mendadak adalah rahasia ruang, tetapi itu bukan rahasia ruang yang sempurna, juga bukan pencapaian besar, itu masih 70% dari rahasia ruang. Di masa lalu, Ye Chen berpikir bahwa gerakan pedang yang diciptakan oleh 70% makna ruang yang mendalam tidak dapat melampaui gerakan pedang yang diciptakan oleh dua makna ruang yang sangat mendalam, tetapi dia menemukan bahwa dia salah, itu tidak sebanding dengan seni esoterik manapun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seni esoteris biasa bahkan tidak dapat menandingi 1/10 darinya. Masalahnya, misteri luar angkasa sulit untuk dipahami, dan bahkan lebih sulit untuk digunakan. Bentuk pertama seni pedang Potian, penghancuran bunga cermin, dan bentuk kedua pembunuhan jejak, hanya dapat dianggap sebagai aplikasi tingkat rendah, yang merupakan pemahaman paling dangkal, seolah-olah Anda dengan jelas menjaga gunung emas, tapi pikir itu hanya gunung bumi biasa. Oleh karena itu, makna mendalam 70% yang sama, tingkat kehalusan kecemerlangan Suna, lebih dari 10 kali lipat dari bentuk kedua seni pedang pemecah surga, yang tidak dapat dihitung dengan cara yang sama, dan keduanya tidak sama, pada tingkat yang sama sekali. Dengan penggalian misteri luar angkasa yang mendalam, Ye Chen samar-samar merasa bahwa sebagian besar dari 4 kaisar agung saat itu, sebagian besar misteri luar angkasa belum selesai, dan diperkirakan hanya 80% dari dunia. Dia berpikir bahwa misteri ruang 4 kaisar besar telah selesai, jika tidak, dia akan menyimpulkan tidak ada dasar untuk makna ruang yang mendalam. Misteri luar angkasa mengandung semua misteri energi. Ini adalah gunung emas yang tidak ada habisnya. Bahkan jika kamu hanya tahu tentang misteri luar angkasa dalam kehidupan ini, kamu dapat terus bergerak maju. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Ye Chen sangat puas dengan kecemerlangan saat ini, tetapi dia juga tahu bahwa kecemerlangan saat ini hanya dalam masa pertumbuhan, dan jangkauan efektifnya sangat kecil, hanya beberapa kaki dalam radius. Menderita serangan balik yang hebat, penggunaan misteri ruang tingkat rendah tidak peduli berapa kali dia ingin menggunakannya, tetapi serangan balik yang disebabkan oleh kecemerlangan kekosongan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa, karena harga serangan balik adalah hilangnya nyawa. Ini seperti reaksi yang disebabkan oleh manusia yang menggunakan kekuatan dewa. Dan alasan mengapa saya tidak menggunakan Suna Brilliance untuk menghadapi Yin Feng Evil Emperor di awal justru karena masalah jangkauan efektif. Jarak antara keduanya terlalu jauh, dan efek keheningan spasial dari Suna Brilliance tidak bisa mempengaruhi Kaisar Jahat Yin Feng. Keduanya bertarung terlalu cepat namun, Ye Chen juga tidak memiliki cara untuk berhasil menampilkan kecemerlangan saat ini. Jadi Ye Chen hanya bisa beralih dari mempertahankan pedang seperti gunung menjadi menyerang untuk mempersiapkan kecemerlangan saat itu, dan harus memukul keras Kaisar Jahat Yin Feng. Penggunaan tingkat lanjut. Mendengar kata-kata Permaisuri Xuan, Kaisar Bunga Iblis tidak begitu mengerti, dalam hal seni bela diri, dia berkali-kali di belakang Permaisuri Xuan.
Xuan Hou menjelaskan waktu dan ruang keduanya adalah misteri tertinggi dan memiliki kekuatan hampir semua aturan, sehingga sangat sulit untuk digunakan. Penggunaan tingkat rendah hanya melibatkan penampilannya, sedangkan penggunaan tingkat tinggi melibatkan pengoperasian aturan. Ye Chen barusan pedang membuat ruang berhenti dan berjalan melawan aturan, sehingga bisa membuat Kaisar Jahat Yin Feng tidak berdaya, tetapi dia juga kehilangan banyak nyawa, yang merupakan harga untuk melanggar aturan. Terlibat dalam pengoperasian aturan. Kaisar Bunga Iblis kagum. Kebenaran mendalam ruang dan waktu dapat mengganggu aturan tanpa memahami semuanya. Setelah kebenaran mendalam umum lainnya selesai, mereka juga dapat sedikit mengganggu aturan. Namun, dalam keadaan normal, banyak orang telah menyelesaikan kebenaran mendalam mereka, tetapi mereka belum menyelesaikan yang ini. Misteri dibawa ke batas dan tidak dapat mengganggu aturan. Dengan kata lain, seberapa banyak Anda memahami makna yang mendalam masih merupakan fondasi. Kuncinya terletak pada penerapannya. Tinggalkan langit dan bumi. Tian Xie melihat bahwa Kaisar Jahat Yin Feng terluka parah dan mencoba untuk menangkal energi pedang yang merusak di tubuhnya, jadi dia tidak bisa menahan tangis, dan mencakar Ye Chen yang mengatur napasnya. Cakar ini bukan seni bela dirinya sendiri, tetapi cakar Qitian, yang berasal dari Kaisar Qitian. Penelitian seni bela diri klan roh jahat jauh di belakang umat manusia. Kekuatan mereka berasal dari semua jenis roh jahat yang tak terbayangkan. Sayang sekali bahwa ini adalah dunia roh sejati, di mana kekuatan sihir sangat berkurang, dan seni bela diri yang dia ciptakan sendiri tidak memuaskan. Meninggalkan langit dan meninggalkan bumi adalah bentuk ketiga dari cakar yang meninggalkan surga. Dengan satu cakar keluar, langit dan bumi dipisahkan, dan cakar yang ganas dan sombong itu seperti cakar Dewa Iblis, merobek ke arah Ye Chen. Berarti, Kaisar Bunga Iblis melambaikan tangannya dan menembakkan bola cahaya ajaib, meledak ke arah cakar. Engah. Di luar kekuatan cakar, ada lapisan ki tak terlihat. Ki berbalik dan dapat menghilangkan serangan apapun. Sebelum bola cahaya ajaib mendekat, ia didorong ke samping oleh ki tak terlihat dan hancur di udara. Namun, kekuatan cakar juga telah bergeser sedikit, melihat bahwa kekuatan cakar akan mengenai Ye Chen. Sebuah cermin tiba-tiba muncul di depan Ye Chen, dan kecemerlangan cermin itu menyembur keluar, dan seberkas cahaya berwarna-warni menyemprot ke arah kekuatan cakar yang ganas. Trik ini disebut Brilliance of the Realm, ia dapat mengumpulkan kekuatan ruang untuk menyerang, itu adalah keterampilan unik permaisuri Xuan. Sangat disayangkan bahwa ada terlalu banyak perbedaan dalam tingkat kekuatan antara keduanya membandingkan berkas cahaya warna-warni dengan aliran kecil, cakar yang tajam seperti angin puyuh seperti pisau dan pedang hancurkan, berkas cahaya berwarna-warni terkoyak, cerminnya pecah, dan cakarnya kabur. Kekuatan perkasa lebih dari setengah, menutupi tubuh Ye Chen, dan hanya satu genggaman yang dapat menghancurkannya menjadi kabut darah. Tapi setelah penundaan seperti itu, penyesuaian napas Ye Chen telah selesai, menenangkan vitalitas nyata yang disebabkan oleh serangan balik aturan, dan pedang Scorpio menusuk, dan cakar meledak dengan tendangan voli. Benci. Tian Xie sangat tidak mau kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Dia meninju Ye Chen lagi. Pukulan ini adalah bentuk kedua dari cakar Qitian, yang sepertinya tertutup seperti segel. Itu terlihat seperti pukulan, tetapi sebenarnya itu masih berupa cakar. Ketika musuh dipukul, cakar ini akan meledak keluar dengan beberapa kali kekuatan. Sekarang sudah kembali normal. Bagaimana Ye Chen bisa takut pada pihak lain? Pedang Scorpio di tangannya bergetar pada frekuensi yang tidak terlihat oleh mata terbuka. Dengan dengusan, pedang itu terangkat, dan cahaya pedang menembus langit, sentuh. Itu langsung meledak, seolah-olah bom diledakkan sebelum waktunya. Ye Chen, kamu mengganggu Tian Xie, aku mencoba untuk menyegel Kaisar Jahat Yin Feng lagi. Pada saat ini, suara Xuan Hou berfluktuasi melalui ruang dan sampai ke telinga Ye Chen. Tidak mudah menyegelnya lagi. Ye Chen mengerutkan kening. Dia terluka parah, dan ki pedangmu masih bermasalah di tubuhnya, dan dia ingin pulih. Hanya dengan membersihkan ki pedang terlebih dahulu, dia dapat menyerap kekuatan jahat di sekitarnya untuk menebus dirinya sendiri. Aku sudah mengaturnya formasi di bawah tanah. Setelah diaktifkan, Anda dapat menjebaknya dalam formasi, menghabiskan kekuatannya, dan menyegelnya dalam satu gerakan, untuk tingkat keberhasilan, 5/5. Permaisuri Xuan menjelaskan, ini baik, kepastian 50% tidaklah kecil. Kaisar Jahat Yin Feng ini, bukannya membunuh bisa membunuh, kilatannya brilian. Itu juga tidak bisa sering digunakan. Jika Kaisar Bunga Iblis dan Xuan Hou tidak mencegat serangan Tian Xi barusan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Oleh karena itu, menyegel Kaisar Jahat Yin Feng adalah pilihan terbaik, dan juga satu-satunya pilihan. Formasi Iblis Penunduk Langit dan Bumi.
Melihat bahwa Ye Chen setuju untuk turun, Xuan Hou, yang sedang duduk bersila di tanah, membuat segel dengan kedua tangan. Dan membantingnya ke tanah, bergemuruh, di atas tanah batu datar, 8 batu persegi naik, dan permukaan batu diukir dengan rune 5 warna yang bersinar, 8 batu persegi panjang dalam pembentukan alam semesta gosip, menyegel Kaisar Jahat Yin Feng di dalamnya, dan tiba-tiba, lingkungan Kaisar Jahat Yin Feng menjadi bingung, dibutakan oleh rahasia surgawi, seolah-olah memasuki dunia yang kacau, dan bagian bawah kaki penuh dengan warna-warni yang lengket mengalir cahaya, tidak berguna. Jangan pernah berpikir untuk menyegelku lagi. Kaisar Jahat Yin Feng telah mengeluarkan sebagian besar energi pedang dari tubuhnya. Merasakan perubahan di sekitarnya, dia melolong melengking dan menakutkan. Terlepas dari gangguan energi pedang, dia mengayunkan pedangnya ke depan. Kartu menghapus. Dalam kehampaan yang kacau, bekas pisau muncul, dan bekas pisau itu sepertinya dicap di atasnya, terus menggeliat. Alam semesta terbalik. Rambut hitam permaisuri Xuan beterbangan, dan energi sejati yang agung dan kuat dituangkan ke tanah di sepanjang telapak tangannya, dan orang dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas kehidupan di tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Di dalam formasi, langit berputar, dan bekas pisau yang menggeliat dipelintir hingga batasnya, lalu menghilang dengan embusan, dan sepenuhnya dikeluarkan oleh kekuatan formasi. Tidak masuk akal. Kamu memaksaku melakukan ini. Altar jahat terbakar dengan kekuatan jahat. Kemarahan di hati Kaisar Jahat Yin Feng hampir bisa membakar dunia. Di bawah kakinya, sebuah altar besar tiba-tiba muncul. Ada 4 kepala iblis di altar. Mulut iblis terbuka, dan aliran api jahat menyembur ke tubuhnya. Kejahatan ini api tidak membakar tubuh Kaisar Jahat Yin Feng, tetapi membakar energi pedang aliennya. Dentur. Energi pedang dalam tubuh Kaisar Jahat Yin Feng hancur dan meleleh seperti salju musim semi di bawah terik matahari, sementara aura Kaisar Jahat Yin Feng membengkak dengan liar, terus-menerus mengguncang formasi. Telan bunga darah, telan untukku. Kaisar Bunga Iblis telah berkomunikasi dengan Xuan Hou sejak lama. Dia membentuk segel dengan satu tangan, dan kemudian segel dibanting di jantungnya. Dengan keras, sejumlah besar darah disemprotkan dan ditaburkan di tanah. Esensi darah ini milik Kaisar Bunga Iblis. Inti kehidupan tampaknya memiliki kehidupan, dan itu berenang seperti ular. Didorong oleh esensi sejati permaisuri Xuan, esensi dan darah bergabung ke dalam formasi. Suara mendesing. Di bawah Kaisar Jahat Yin Feng, sebuah bunga besar yang diukir seperti kristal darah terbang, menelan Kaisar Jahat Yin Feng seperti mulut setan besar. Aku bersumpah, ketika aku keluar, aku akan mempermalukanmu dengan segala cara yang mungkin. Yin Feng Xiedi penuh penyesalan dan kemarahan di dalam hatinya. Nyatanya, meski dia terluka di tangan Ye Chen, masih banyak metode yang belum dia gunakan. Kecuali Ye Chen, dia tidak berpikir Xuan Hou dan Demon Kaisar Bunga dapat mengancamnya, tetapi dia tanpa diduga, permaisuri Xuan tidak tahu kapan harus mengatur formasi, dan ketika dia terluka parah, dia ingin menyegelnya lagi, ini membuatnya marah, dan pada saat yang sama, ada jejak panik dia sudah takut disegel. Bang bang bang. Celah muncul terus-menerus di permukaan bunga kristal darah iblis. Ini adalah pengeboman kekuatan penuh Kaisar Jahat Yin Feng. Di masa lalu, bunga yang menelan darah Kaisar Bunga Iblis tidak dapat dihentikan oleh pukulan Kaisar Jahat Yin Feng, tetapi sekarang, bunga menelan darah telah terintegrasi ke dalam kehidupannya esens dan darah. Kekuatan melonjak, ditambah dengan penindasan kekuatan formasi, akan sulit bagi Kaisar Jahat Yin Feng untuk menerobos dalam waktu singkat. Akhirnya, Kaisar Jahat Yin Feng meledak dari bunga, tetapi yang menunggunya adalah pita warna-warni yang tak ada habisnya. Pada titik tertentu, pita warna-warni telah menyebar ke seluruh ruang formasi, menyebabkan Kaisar Jahat Yin Feng menjadi sangat tertekan. Buka, buka, buka. Yin Feng Xiedi terlihat gila, saat ini. Energi pedang di tubuhnya telah sepenuhnya dihilangkan. Meskipun hanya 2/3 dari kekuatan jahat yang tersisa, dia masih ganas dan kuat. Memegang pisau jahat di tangannya, dia dengan panik menebas ke satu arah, dengan pedang yang sangat sombong lampu. Terus pisahkan pita warna-warni, coba menerobos formasi. Rambut Anda. Di samping, Kaisar Bunga Iblis melihat bahwa rambut permaisuri Xuan telah memutih helai demi helai, dan dia tahu betul bahwa inilah alasan mengapa vitalitasnya terbakar terlalu cepat. Altar jahat memanggil kekuatan jahat terdekat dari udara, dan dengan cepat menghilangkan kabut. Setiap kali Xuan Hou mengucapkan sepatah kata pun, sangat sulit, mencoba menyegel seseorang yang berkali-kali lebih kuat darinya. Ini tidak semudah itu. Yakinlah, Kaisar Bunga Iblis telah mengkonsumsi banyak esensi darah sebelumnya, yang dimurnikan dari esensi ki dan darah dan kekuatan sihir, dan mengandung vitalitas yang kuat meskipun sedikit lemah,
Kaisar Bunga Iblis tahu bahwa keberhasilan atau kegagalan bergantung di atasnya segel dengan cepat, ke segala arah, Bunga Iblis muncul. Bunga setan ini mencoba membengkak. Kelopak terbuka hingga batasnya, menyerap kabut yang deras. Meski begitu, masih banyak kabut yang terteleportasi ke dalam formasi. Altar jahat di bawah kaki Kaisar Jahat Yin Feng tidak lagi memuntahkan api jahat, tetapi kekuatan jahat yang sangat murni. Begitu kekuatan jahat ini memasuki tubuh Kaisar Jahat Yin Feng, mereka tidak perlu disempurnakan sama sekali, dan mereka menjadi roh jahat dari kekuatan Kaisar Jahat Yin Feng. Gerhana Cakar Iblis. Tian Xie, yang terjerat oleh Ye Chen, melihat Kaisar Jahat Yin Feng terperangkap dalam formasi, ketakutan dan marah, sosoknya melintas, berubah menjadi angin gelap, melewati Ye Chen, dan menamparkan batu di luar dengan cakarnya. Kembalilah padaku. Menggerakkan sosoknya, Ye Chen menghentikan Tian Xie dan menghancurkan cakar lawan dengan pedang. Ye Chen, jika kamu berani menghentikanku, suatu hari, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Tian Xie meraung. Kata-katamu hanya bisa digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Hari ini, kamu tidak ingin pergi dari sini. Bahkan jika kamu membayar harganya, aku akan menghancurkanmu. Sekarang, dia telah melepaskan semua belenggu, dan sama sekali tidak bisa melepaskannya, pihak lain dibiarkan hidup. Orang menyebalkan, kamu juga ingin aku dimusnahkan, bermimpi, dan terbakar dengan kekuatan jahat. Kekuatan jahat di tubuh Tian Xie terbakar dengan ganas. Itu berbeda dari api biasa. Api abu-abu ini panas untuk sementara dan dingin untuk sementara. Kekuatan tempur Tian Xie meroket, tetapi Ye Chen dapat mengatakan bahwa kekuatan jahat lawan sedang berlalu, dengan cepat. Gerhana Cakar Iblis. Cakar yang menakutkan terbakar dengan api abu-abu, meraih ke arah Ye Chen. Engah. Setelah bertabrakan, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Kekuatan Tian Xie tidak jauh lebih lemah dari Yin Feng Saidi. Untuk menghentikan lawan, dia tidak bisa mundur setengah langkah, juga tidak bisa menggunakan pedangnya seperti gunung, jadi dia hanya bisa melawan. Tiba-tiba brilian. Dengan paksa menahan ki, darah, dan esensi sejati yang mendidih, Ye Chen Fu mundur, dan segera naik dengan kecepatan yang lebih cepat dengan lambaian dan tusukan pedang Scorpio, cahaya menyilaukan bersinar di ujung pedang. Mundur. Tian Xie memiliki ketakutan yang berkepanjangan tentang pedang ini. Kaisar Yin Feng Xie begitu kuat sehingga dia terluka parah oleh pedang ini. Dia tidak berpikir dia bisa menahannya, sosoknya melintas, Tian Xie tidak berani membiarkan Ye Chen lebih dekat. Hah? Bukan pedang itu. Pedang Ye Chen hanya dangkal dan tidak memiliki banyak kekuatan sama sekali. Pada saat yang sama hatinya rileks, Tian Xie menjadi sedikit kesal. Pihak lain mempermalukannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti berkedip, dan miliknya cakar sedang diseduh. Ini adalah momen kemuliaan. Tiba-tiba, sosok Ye Chen berkedip, dan dia berteleportasi ke tubuh Tian Xie, dan menikamnya dengan pedang lagi. Pedang ini meledak dengan cahaya terang, seperti ledakan bintang virtual, dan pembuluh darah di dahinya terbuka. Tian Xie ingin mundur, tetapi di bawah keheningan ruang dan penghentian semua hal, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari atau membuat ekspresi. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat ujung pedang yang bersinar menembus dadanya. Antara alis. Ledakan. Kepala Tian Xie meledak terbuka, dan tidak ada jejak darah. Semua darah dipelintir menjadi ketiadaan oleh pedang Qi yang mengandung niat pedang untuk menghancurkan. Tidak hanya itu, ledakan kental pedang Qi tidak hanya menghancurkan kepala Tian Xie, tetapi juga tubuhnya juga terpelintir berkeping-keping, hanya kedua kakinya yang tidak terlalu terpengaruh. Dengan serangan pedang, Ye Chen dengan cepat terbang kembali untuk menenangkan konsumsi kekuatan hidup dan pergerakan energi sejatinya yang disebabkan oleh serangan balik aturan, kali ini adalah waktu terlemahnya. Daging dan darah menggeliat, dan dengan kaki sebagai fondasinya, tubuh Tian Xie tumbuh dengan cepat. Tak termaafkan, kepalaku. Mata Tian Xie berwarna merah darah, dan dia tampak gila. Pedang Ye Chen memusnahkan hampir 70% dari kekuatan jahatnya, jadi itu saja. Karena pedang meletus langsung di dalam kepalanya, niat pedang penghancur yang kejam terkikis ke lautan jiwanya, menyebabkan jiwanya dia juga terpotong parah. Anda harus tahu bahwa jiwa dan tubuh tidak dapat dipisahkan, ketika tubuh utuh, pedang penghancur ini tidak akan menyakitinya, kekuatan bisa dibayangkan. Dengan sakit kepala yang membelah, kewarasan Tian Xie sudah sedikit gila, dan tubuhnya penuh dengan kebencian dan aura yang tidak menyenangkan. Pergi ke neraka. Terlepas dari energi pedang halus yang menyebar dari kakinya ke seluruh tubuhnya, Tian Xie mencondongkan tubuh ke depan dan terbang ke arah Ye Chen, tangannya berbentuk cakar, dan aliran udara hitam yang tajam membuat telapak tangannya terlihat seperti cakar hantu. Ye Chen menutup mata,
dan pedang hitam besar keluar dari tanah, menghadap Tianxie. Pada titik tertentu, Ye Chen telah menggunakan pedang biru perak berdarah besi. Melatih teknik pedang Earthsa, menyerap ki esensi bumi yang cukup dari tanah, dan sekarang tubuh tidak bisa bergerak, tepat menggunakan pedang Earthsa untuk melawan roh jahat. Ding, ding, ding. Percikan memercik ke segala arah, satu orang dengan satu pedang, bertarung dengan sengit, sementara Ye Chen seperti patung, seluruh tubuhnya mendidih. Ingin menyegelku, itu tidak akan pernah mungkin. Dalam ruang formasi iblis penakluk Qiankun, Kaisar Jahat Yin Feng menjadi semakin berani saat dia bertarung, aura jahatnya luar biasa, dan mengandalkan altar jahat, dia tidak perlu khawatir kehabisan kekuatan jahat di semua. Bum bum bum. Dengan kekuatan satu orang, 80% kabut tidak dapat ditembus. Kaisar Bunga Iblis telah melakukan yang terbaik. Karena menyerap terlalu banyak kekuatan jahat, Kaisar Bunga Iblis tidak punya tempat untuk melampiaskan. Dia menjabat tangannya terus-menerus, dan bola cahaya ajaib meledak ke arah kabut satu demi satu. Itu seperti suara keras langit dan bumi pecah satu demi satu, yang lain, dan gelombang kejut yang hebat meniup banyak kabut. Rambut Kakak Yan. Kaisar Bunga Iblis memperhatikan bahwa rambut Permaisuri Xuan telah memutih 1/10. Artinya, vitalitas pihak lain telah dikonsumsi 1/10, yaitu 100 tahun, meskipun dia juga mengonsumsi banyak darah sebelumnya, dia telah kehilangan banyak vitalitas. Tapi itu adalah hilangnya esensi dan darah, bukan hilangnya vitalitas secara langsung. Butuh waktu puluhan tahun untuk menebusnya. Apakah ini reaksi terhadap aturan? Kaisar Bunga Iblis menebak di dalam hatinya. Untuk bencana alien yang akan datang, Permaisuri Xuan telah mempersiapkan banyak hal. Formasi iblis penakluk Qiankun adalah kartu truf utama yang dia rencanakan untuk digunakan dalam bencana alien. Sebagai kartu truf, formasi Qiankun Fumo bukanlah formasi biasa, melainkan formasi penyegelan. Setelah digunakan secara ekstrim, ia akan mulai mengganggu pengoperasian aturan, sehingga mau tidak mau akan diserang oleh aturan. Meskipun Kaisar Jahat Yin Feng sangat kuat, tetapi bukan tidak mungkin untuk membayar harga setinggi itu tanpa keberhasilan. Dia tidak menyangka bahwa altar jahat dapat menyerap kekuatan jahat dari dunia luar dan mengubahnya menjadi kekuatan jahatnya sendiri di seluruh alam semesta. Jika kekuatannya tidak habis, formasi penakluk iblis Qiankun tidak dapat melakukan yang terbaik. Saya khawatir saya tidak dapat memahami bahkan 20%. Permaisuri Xuan sekarang mengendarai harimau, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Sebelumnya, dia hanya yakin 5 poin. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan formasi sihir langit dan bumi. Hahaha, menyegel formasi hanya akan membuatku semakin kuat. Dalam aliran cahaya berwarna-warni, cahaya pedang berselang-seling, dan Kaisar Jahat Yin Feng tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak. Saat dia terus mengayunkan pisaunya, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya dan tubuh Kaisar Zhen Sui semakin cocok. Ada roh dan roh yang simpatik, dan ada kecenderungan untuk menyatukan tubuh dan jiwa. Sebelum dia mengayunkannya pisau, setidaknya 30% dari kekuatannya hilang, sekarang dapat memainkan hingga 80% dari penampilannya. Dengan satu ayunan pisau, cahaya buritan pisau hampir dapat memotong langit dan bumi. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, masih belum ada cara untuk keluar dari kesulitan, tetapi dia percaya bahwa ketika kekuatannya meningkat selangkah demi selangkah, hanya masalah waktu sebelum menghancurkan formasi. Earth Essence Ki di Earth Fin Giant Sword menjadi semakin tipis dan tipis. Pada awalnya, itu masih bisa melawan kejahatan surgawi. Setelah itu, setiap kali ada serangan, itu akan dikirim terbang secara horizontal, dan pedang itu bernyanyi dengan keras. Setelah menenangkan esensi sejati yang mendidih, Ye Chen membuka mata vertikal peraknya di antara alisnya, dan tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya perak. Tianxi menjerit, mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Sebelum jiwanya terluka, dia tidak takut dengan serangan jiwa ini, dan sekarang tidak diragukan lagi lebih buruk. Roh primordial dikunci dan dibunuh. Ye Chen berusaha sekuat tenaga, dan terus melakukan primordial soul lockdown yang dipelajari dari Yuan Huang. Ada kilatan cahaya keemasan kabur, dan lingkaran cahaya emas tajam langsung tenggelam ke kedalaman alis Tianxie di lautan jiwa Tianxie. Lingkaran cahaya emas besar mengelilingi lautan jiwa dan memotong dengan keras. Rasa sakit membuat Tianxie melolong. Penjaga roh jahat. Tianxi dengan cepat melemparkan metode rahasia pertahanan jiwa. Ledakan. Di lautan jiwa, ombaknya kasar, dan iblis besar tiba-tiba muncul. Iblis ini dibentuk oleh kekuatan jiwa yang kental. Dengan 2 tangan, masing-masing menggenggam satu sisi lingkaran emas, dan kemudian tubuhnya membesar, dan lengannya juga membesar, melebarkan lingkaran cahaya emas. Bangunlah agar tidak lagi membelah lautan jiwa.
Ini sudah berakhir. Sementara Tianxie menggunakan metode rahasia pertahanan jiwa, Ye Chen memegang pedang Scorpio dengan kedua tangan, dan menebas secara vertikal dengan pedang, lampu hijau zamrud menyala di tubuh Tianxie. Dentur, seolah-olah pohon mati di musim dingin disambar petir, tubuh Tianxie tiba-tiba terbakar, dan api hijau yang menyala-nyala melonjak hingga ketinggian puluhan meter, namun, tidak ada yang tersisa, ini adalah api penghancur yang diubah oleh peleburan air dan api. Hanya perlu jejak untuk menghancurkan gunung. Jika dijilat oleh lidah api, monster tua berjubah kuning itu akan langsung mati, apalagi bicara tentang sisa-sisa kejahatan. Aku tidak mau. Tianxie menjerit, lalu suaranya berhenti tiba-tiba. Sejak itu, seekor burung hantu raksasa dari klan roh jahat dipenggal habis-habisan oleh Ye Chen. Dapat dikatakan bahwa pihak lain dianiaya, tetapi dia tidak dianiaya. Dia dikatakan dizalimi karena di dunia roh sejati, miliknya ranah ditekan. Ranah surga ke-6 hanya dapat digunakan di sini sampai titik surga ke-4 dari alam hidup dan mati. Selain itu, dia belum sepenuhnya mengenal tubuh Kaisar Iblis Nirvana, jadi kekuatannya hanya dapat ditampilkan hingga 70% hingga 80%. Ketidakadilan adalah karena niat pedang penghancur Ye Chen, yang secara khusus menahan roh jahat. Sepanjang zaman, ada beberapa karakter tak terkalahkan yang telah memahami niat pedang penghancur atau kehendak penghancuran. Benar-benar terbunuh. Namun, keinginan untuk menghancurkan tidak begitu mudah untuk dipahami, terkadang Anda harus berbicara tentang kebetulan, biarlah Anda menjadi luar biasa, jika Anda tidak cocok untuk keinginan untuk menghancurkan, Anda mungkin tidak akan memahaminya. Ini tidak ada hubungannya dengan menjadi kuat atau tidak. Di sisi lain, Permaisuri Xuan masih mencoba yang terbaik untuk menekan Kaisar Jahat Yin Feng, rambut putih di kepalanya berangsur-angsur tumbuh dari 1/10 menjadi 1/5, dan konsumsi vitalitas sangat mencengangkan. Yan Senior, apa yang terjadi? Sebelumnya, Ye Chen telah memperhatikan bahwa banyak hal telah berubah, tetapi dia tidak punya waktu untuk bertanya. Permaisuri Xuan berkata dengan wajah pucat Kaisar Jahat Yin Feng memanggil altar jahat, yang dapat menyerap kekuatan jahat dari luar untuk menebus dirinya sendiri. Energi pedangmu juga terbakar habis oleh api jahat yang dimuntahkannya dari altar jahat. Sekarang kekuatannya terus meningkat, dan telah melampaui pertempuran sebelumnya denganmu. Saya pikir formasi ini dapat digunakan oleh 8 orang bersama-sama. Anda dan saya dapat menghadapinya bersama-sama. Ye Chen memiliki dukungan Kaisar Yuan, bahkan jika dia tidak dapat menembus formasi sihir untuk sementara waktu, seharusnya tidak ada masalah untuk bekerja sama dengan Xuan Hou untuk mengaktifkannya. Tidak, jika sebelumnya, Anda dapat bergabung sementara, tetapi sekarang ada terlalu banyak perubahan dalam formasi penundukan Iblis Qian Kun. Jika Anda bergabung dengan gegabah, hanya akan ada celah, dan pihak lain dapat memanfaatkannya. Hancurkan semua kabut, sehingga dia tidak bisa menyerap kekuatan jahat, dan dengan harga tertentu, dia harus bisa menyegelnya. Kaisar Bunga Iblis sendiri hanya dapat memblokir 80% kabut, dan 20% sisanya cukup untuk Kaisar Jahat Yin Feng. Selama Ye Chen juga dapat memblokir 20% kabut, kekuatan jahat Yin Feng Kaisar Jahat akan menggunakan sedikit, lebih lemah dan lebih lemah. Tentu saja, dia dapat menghabiskan 2/3 dari hidupnya. Ye Chen memandang kabut dan merenungkan, saya punya cara, tapi saya belum pernah menggunakannya sebelumnya. Mari kita coba. Formasi Qian Kun Fumo adalah beban besar bagi Xuan Hou. Ye Chen melihat semakin banyak rambut putih di kepala lawan, dan merasa sedikit menusuk di hatinya. Sepertinya vitalitas yang dikonsumsi oleh kemuliaan yang tiba-tiba cukup banyak, tapi sebenarnya itu terlalu banyak. Tidak banyak, sekitar 10 atau 20 tahun masa hidup sekaligus. Lagi pula, kecemerlangan momen hanya membuat ruang berhenti sesaat. Setelah melakukannya 2 kali berturut-turut, masa hidup dikonsumsi oleh Ye Chen kurang dari 40 tahun. Perlu disebutkan, tetapi umur yang dikonsumsi oleh Permaisuri Xuan telah melebihi 100 tahun, dan harga yang dia bayarkan adalah yang terbesar. Jika pihak lain menekan Kaisar Jahat Yin Feng sendirian, itu tidak mungkin tanpa umur 6 atau 700 tahun, itu tidak bisa disegel bahkan jika lampunya kering. Roh primordial seni bela diri, keluar. Dengan ekspresi serius, energi Ye Chen sangat terkonsentrasi, dan matanya tertuju pada titik di antara alisnya. Bersenandung. Saat berikutnya, sosok yang memancarkan cahaya putih pucat keluar dari tubuh Ye Chen. Sosok ini sama dengan Ye Chen, bahkan nafasnya sama, tetapi ada lapisan cahaya suci abadi yang mekar di sekujur tubuhnya. Seperti selain itu, pria ringan ini memiliki aura yang tajam, seperti pedang tak tertandingi yang ditarik dari sarungnya, tanpa pengekangan sedikit pun. Jika tubuh Ye Chen adalah sarungnya, maka pria ringan ini adalah pedang.
Semangat primordial seni bela diri. Permaisuri Xuan dan Kaisar Bunga Iblis tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas. Martial Dao Yuanshen adalah kombinasi dari kehendak dan esensi sejati. Itu mencapai tingkat hidup dan mati. Setiap orang memilikinya, tetapi umumnya sangat lemah dan tidak dapat dipisahkan dari tubuh. Dalam keadaan normal, pada tingkat Ye Chen, itu adalah tidak mungkin membiarkan Wu Dao Yuan roh keluar dari tubuh, dan begitu mencapai tingkat keluar tubuh, roh primordial martial Dao setara dengan Ye Chen lainnya, dengan kekuatan yang sama. Roh primordial martial Dao keluar, dan tubuh Ye Chen seperti patung, tidak bergerak. Terlepas dari fluktuasi kehidupan, seluruh orang tidak memiliki momentum sama sekali. Tampaknya semua esensi telah diambil oleh roh primordial seni bela diri. Dan martial Dao primordial spirit, yaitu Ye Chen yang bercahaya, melewati dinding luar formasi dalam sekejap, dan langsung memasuki alam semesta yang kacau dan formasi sihir. Pita warna-warni tidak bisa menghentikan Ye Chen yang bersinar, dan segera, Kaisar Jahat Yin Feng, yang menginjak altar jahat dengan kakinya, muncul di hadapannya. Tanpa omong kosong, Ye Chen menyodok ke depan dengan tangan kanannya, dan pedang yang bersinar terbentuk, menusuk ke arah Yin Feng Xiedi, dan cahaya di ujung pedang meledak, sangat indah. Tiba-tiba cemerlang. Tidak, mata Yin Feng Xiedi terbuka lebar. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa ini adalah roh primordial martial Dao Ye Chen? Roh primordial martial Dao memiliki atribut yang melampaui ruang, antara substansi dan ketiadaan, tetapi kekuatan yang meletus benar-benar batas tubuh tidak ilusi, dan martial Dao primordial spirit memiliki satu keunggulan dibandingkan tubuh, yaitu tidak dibatasi oleh tubuh, dan dapat menggunakan seni bela diri yang dikuasai ke tingkat yang sangat sempurna. Pita warna-warni itu diam, dan ekspresi Kaisar Chen Fengxi membeku, dengan pedang kehendak Ye Chen, dia menusuk perlahan dan kuat ke alis lawan. Ledakan, terang putih dan meledak dengan cahaya, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya tercekik, dan sepertiga dari tubuh Kaisar Jahat Yin Feng menghilang sekaligus. Dia jauh lebih kuat dari Tianxi, jadi pedang Ye Chen tidak bisa memusnahkan sebagian besar roh jahatnya. Meski begitu, pedang yang menembus alisnya dan pedang yang menembus jantungnya tidak ada bandingannya, laut jiwanya terpengaruh, dan energi pedang mengamuk. Daging dan darah menggeliat, dan Kaisar Jahat Yin Feng memadat menjadi tubuh manusia lagi. Tapi apa yang menunggunya adalah kilatan kemuliaan lainnya. Semua dampak dari kecemerlangan sesaat yang ditampilkan oleh martial Dao Primordial Spirit semuanya ditanggung oleh tubuh utama, sehingga dapat dilakukan satu demi satu, di luar, 7 lubang Ye Chen berdarah, dan wajahnya sangat pucat. Momen pertama kecemerlangan memusnahkan sepertiga dari kekuatan jahat Kaisar Jahat Yin Feng, dan momen kecemerlangan kedua memusnahkan 50% penuh dari kekuatan jahat Kaisar Jahat Yin Feng. Ini bukan momen kecemerlangan kedua, lebih kuat, tetapi setelah menerima kecemerlangan instan, Kaisar Jahat Yin Feng sudah dalam kondisi lemah, dan ketika dia menerima pedang kedua dalam kondisi lemah, trauma secara alami akan lebih besar dari yang pertama kali. Orang menyebalkan, mati untukku. Semakin tidak ada harapan situasinya, semakin ganas dan jahat Kaisar Jahat Yin Feng terangsang, dan bagian tengah alisnya bersinar terang, seolah-olah ada matahari kelabu di sana. Bersenandung, Kaisar Jahat Yin Feng memancarkan cahaya abu-abu keluar dari tubuhnya. Ini adalah roh jahat dari Kaisar Jahat Yin Feng. Sebagai sosok setingkat Kaisar Jahat di surga ketujuh kehidupan dan kematian, meskipun wilayahnya ditekan oleh surga kedua, dia masih hidup dari darah, dia melarikan diri dari segel dan sangat lemah, tetapi ini tidak mencegah jiwanya meninggalkan tubuh untuk bertarung di pertempuran terakhir. Kilatan ketiga kecemerlangan keluar, dan roh primordial seni bela diri Ye Chen jauh lebih ilusi, tapi kali ini, roh primordial Dao jahat Kaisar Jahat Yin Feng tidak tertahan terlalu banyak, dan dia datang untuk menemuinya dengan satu pukulan. Percikan sengit meletus, pita warna-warni melonjak dalam gelombang, dan akibatnya meledak ke tubuh Kaisar Jahat Yin Feng di altar jahat. Namun, altar jahat itu bukan harta biasa. Keempat kepala iblis memuntahkan kekuatan jahat yang sangat murni, membentuk perisai pelindung untuk melindunginya, ontologinya. Sebelumnya, alasan mengapa Kaisar Jahat Yin Feng tidak membiarkan roh jahat keluar terutama karena tubuh utamanya terlalu rapuh, begitu roh jahat dipisahkan dari tubuh utama akan kehilangan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, setelah itu tubuh utamanya mati, roh jahatnya akan musnah asapnya menghilang dalam sekejap, jadi dia tidak berani mengambil resiko, lebih memilih bertarung dengan mantap. Bentuk kelima dari teknik 6 yin dan angin, gila dan jahat menghancurkan langit. Tanpa batasan kekuatan fisik, gerakan pedang Yin Feng Xiedi jauh lebih halus, dengan satu serangan, cahaya pedang tiran itu merobek pita warna-warni, dan di tengah jalan, itu dengan cepat terbelah, dan lusinan lampu pedang kecil meledak ke arah Ye Chen. Pengeboman acak,
Tebasan cepat. Untuk keempat kalinya, ketika kecemerlangan ditampilkan, semua lampu pedang membeku kecuali roh jahat Kaisar Jahat Yin Feng melawannya dalam jarak dekat, tidak mungkin menembus garis pertahanannya. Kaisar Jahat Yin Feng hendak melangkah maju untuk bertarung, tiba-tiba, dia berteriak di dalam hatinya, dan menoleh ke belakang, tubuh yang dilindungi oleh kekuatan jahat itu meneteskan darah, dan dari waktu ke waktu, energi pedang menembus dada dan menyerbu keluar. Ternyata dua kilatan kecemerlangan Ye Chen tidak hanya memusnahkan sebagian besar kekuatan jahat Kaisar Jahat Yin Feng, tetapi juga meninggalkan banyak energi pedang penghancur di tubuhnya. Begitu roh jahat keluar, tubuh Kaisar Jahat Yin Feng kehilangan tulang punggungnya, tempat untuk menekan energi pedang penghancur yang mengamuk di tubuh. Dengan kilatan bentuk tubuh, roh primordial Dao jahat dari Kaisar Jahat Yin Feng berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam tubuh utama. Seharusnya sudah hampir sampai. Tubuh Ye Chen cukup transparan, seolah-olah dibentuk oleh massa kecemerlangan berbalik. Ye Chen melewati dinding luar formasi dan berubah menjadi sinar kecemerlangan ke dalam tubuh. Engah. Panah berdarah dimuntahkan, dan Ye Chen berkata dengan susah payah dia hanya memiliki lebih dari 10% kekuatan jahat yang tersisa, dan dia memiliki energi pedang 2 kali lebih banyak di tubuhnya, sehingga dia dapat menekan segel dengan seluruh kekuatannya. Saat berbicara, Ye Chen memuntahkan 3 panah darah satu demi satu, dan menunjukkan kecemerlangan 4 kali berturut-turut, yang hampir mencapai batas tubuhnya sendiri. Jika dia melakukannya lagi, dia tidak dapat menjamin bahwa akan ada gejala sisa untuk beberapa saat. Dia merasa pusing, dia dengan cepat duduk di tempat, menutup matanya dan mengatur nafasnya. Tidak ada dalam formasi Qian Kun Fumo yang tidak dapat disembunyikan dari induksi Xuan Hou. Ketika martial Dao Primordial Spirit Pil Ye Chen keluar, dia mendesak formasi dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, ada puluhan ratusan perubahan di ruang dalam formasi. Setiap perubahan akan sedikit mendistorsi perisai di altar jahat. Perisai dipelintir hingga batasnya dan hancur seperti gelembung. Kaisar Jahat Yin Feng hanya punya waktu untuk memotong pisau sebelum benar-benar tenggelam oleh pita warna-warni. Aku akan keluar dari masalah lagi. Suara itu menjadi semakin kecil dan semakin kecil hingga tidak terdengar. Gemuruh. Di luar, alam semesta yang kacau perlahan tenggelam ke dalam tanah. Dan pada saat yang sama, 8 batu di sekitarnya dengan rune tercetak di atasnya juga tenggelam. Ketika tanah menjadi rata kembali, lingkaran rune warna-warni menyala, dan kemudian cahayanya menjadi semakin lemah, berubah menjadi merek seperti logam warna-warni. Apa kau berhasil melakukannya? Kaisar Bunga Iblis berhenti mengambil kekuatan jahat, berkeringat deras. Disegel lagi, bahkan jika Kaisar Jahat Yin Feng melarikan diri, kekuatannya akan melemah ke level rendah baru. Tetapi sosok setingkat Kaisar Jahat memang kuat, jika dia tidak terjebak oleh formasi setan penunduk langit dan bumi, itu adalah mustahil untuk membunuhnya, dia dapat melarikan diri sepenuhnya. Xuan Hou dapat melihat bahwa 4 kilatan kecemerlangan telah mencapai batas Ye Chen, dan kelima kalinya tindakan paksa dapat menyebabkan trauma yang tidak dapat diperbaiki pada roh primordial martial Dao yang tidak begitu komprehensif. Itu dapat menyebabkan hilangnya memori dan bahkan kegilaan. Saat berbicara, rambut putih di kepala Xuan Hou menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Mencapai keadaan hidup dan mati, perubahan penampilan sangat lambat, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai dekade. Alasan mengapa rambut memutih karena kehilangan vitalitas terlalu cepat. Ketika kehilangan vitalitas berhenti, semuanya akan kembali ke keadaan semula. Tentu saja, ini terjadi ketika konsumsi vitalitas tidak terlalu besar sekali. Lebih dari 4/5 nyawa hilang, rambut memutih dan tidak bisa dibalik. Bagaimanapun, operasi kita pada dasarnya sudah selesai. Kaisar Bunga Iblis tertawa. Kebaikan. Xuan Hou mengangguk, dan menatap Ye Chen yang mengatur napasnya dengan mata terpejam. Setelah sekitar secangkir teh, Ye Chen perlahan membuka matanya dan tersenyum tipis. Kalian berdua telah bekerja keras. Apakah kamu baik-baik saja? Kaisar Bunga Iblis bertanya. Kecuali gejala sisa ringan, tidak ada yang serius. Pada seni bela diri tingkat ini, tidak mungkin meninggalkan tubuh tanpa gejala sisa. Dia jelas merasakan bahwa dunia kendo-nya telah jatuh. Kuncinya adalah kesatuan jiwa dan tubuh. Setelah kembalinya jiwa seni bela diri, dia merasakan sedikit keanehan pada tubuhnya, seolah-olah dia telah merebut tubuhnya. Tentu saja, itu hanya metafora, tidak terlalu serius, dan perlu waktu untuk pulih. Permaisuri Xuan menghela nafas dengan lembut. Saya tidak berharap Anda dapat memisahkan roh primordial martial Dao Anda dari tubuh Anda. Ini adalah kemampuan hanya ketika martial Dao Will telah mencapai tingkat ke-8. Martial Dao Primordial Spirit dipisahkan dari tubuh, yang paling penting adalah seni bela diri. Semakin tinggi martial Dao akan, semakin kuat martial Dao Primordial Spirit. Kekuatan semacam ini bukan kekuatan-kekuatan,
tapi kental atau tidaknya martial Dao Primordial Spirit. Ya, bagaimana kamu melakukannya? Kaisar Bunga Iblis sedikit penasaran. Ye Chen berkata dengan jujur, saya telah berlatih metode misterius, yang dapat memperkuat semangat primordial seni bela diri terlebih dahulu. Metode misterius tidak hanya mencakup metode rahasia jiwa, tetapi juga mencakup beberapa hal yang melemahkan kemauan dan emosi jiwa. Sejujurnya, martial Dao Primordial Spirit tidak berpengaruh banyak pada kekuatan seseorang, hampir bisa dikatakan tidak berpengaruh, itu hanya realisasi kekuatan sendiri. Roh primordial martial Dao hanya memiliki dua fungsi, satu untuk mengabaikan sebagian besar penghalang, dan dapat melakukan perjalanan dengan bebas tanpa batasan, dan yang lainnya adalah setelah tubuh mati, roh primordial martial Dao tidak akan menghilang dalam waktu singkat, dan pada saat itu dapat diberikan kepada musuh, merusak parah atau bahkan membunuh musuh pada saat kritis. Setelah itu, Anda masih harus mati. Jiwa seni bela diri tidak dapat hidup tanpa tubuh, tubuh adalah kelemahan jiwa seni bela diri, jadi ketika kedua belah pihak berperang, menggunakan jiwa seni bela diri untuk menghadapi musuh adalah tindakan mencari kematian, lawan bisa benar-benar menghancurkan tubuhmu, meninggalkanmu tanpa tempat untuk pergi-pergi, seperti jiwa yang kehilangan tubuhnya, tunawisma. Oleh karena itu, martial Dao Primordial Spirit hanya dapat digunakan untuk menghadapi beberapa situasi yang tidak dapat diprediksi, seperti situasi di mana Dan Cai tidak dapat memasuki tubuh utama, tetapi hanya martial Dao Primordial Spirit yang dapat masuk. Tetapi meskipun demikian, martial Dao Primordial Spirit masih memiliki beberapa fungsi tambahan, semakin kuat jiwa, semakin kuat kendali atas diri sendiri, dan seni bela diri akan lebih halus dan bernuansa. Jadi begitu, Demon Flower Emperor mengangguk. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, mari kita kembali ke benua roh sejati dulu. Permaisuri Xuan menyarankan, oke, ayo pergi. Ketiganya memiliki beberapa luka tersembunyi, dan kondisinya kurang dari 80% dari kondisi normalnya, jika mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka akan sangat berbahaya. Meninggalkan reruntuhan istana Zensui, ketiganya melarikan diri menuju benua roh sejati. Dalam kartun Feng Yun, aura Juggernaut abis, dan dia hanya bisa bertarung dengan martial Dao Primordial Spirit, dan dua martial Dao Primordial Spirit itu sama. Tepat ketika Ye Chen orang-orang menyegel Kaisar Jahat Yin Feng lagi, di ruang pesawat yang rusak di luar kehampaan yang dalam, sekelompok gelombang kekuatan sihir yang sangat kuat menyebar. Semua orang menggigil, kedinginan dari dalam keluar, seolah-olah sesuatu yang najis telah memasuki tubuh. Sungguh kekuatan sihir kutukan yang kuat. Meskipun Master Curse tidak mencapai puncaknya, itu tidak selemah yang kita bayangkan, kata wanita glamor dengan sepasang sayap kelelawar di belakangnya. Pria jangkung berkulit gelap berkata, ketika kami datang, segel telah terkikis oleh kekuatan sihir terkutuk dari Tuan Terkutuk. Bahkan jika kami tidak muncul, Tuan Terkutuk akan dapat memecahkan segel dalam waktu 3-5 tahun dan keluar dari masalah. Tuan Kutukan akan keluar. Orang yang berbicara adalah pria dengan tanduk di kepalanya, dia pernah bekerja sama dengan Raja Iblis 9 Neter untuk memburu dan membunuh Ye Chen. Mendengar ini, beberapa orang melihat ke arah pusat fluktuasi sihir. Di tengah gelombang sihir, Lai perlahan bangkit menjadi seseorang. Ini adalah pria aneh dengan rambut kuning layu, wajah sangat jelek, dan sosok yang sangat cacat. Ada juga orang yang sangat jelek dalam ras manusia, tetapi dibandingkan dengan orang aneh ini kawan, dia tidak diragukan lagi bukan apa-apa, pihak lain jelek dan tidak menyenangkan sekaligus. Satu pandangan akan membuat bulu kuduk berdiri, dan orang tidak bisa tidur di malam hari. Untuk menggambarkan orang ini dalam satu kalimat, tidak hanya miliknya penampilan jelek, tapi auranya bahkan lebih jelek. Seorang wanita glamor dengan potongan sayap kelelawar berkata, dikabarkan bahwa Tuan Kutukan adalah pria tampan yang terkenal dari klan iblis kita, tetapi selama ekspedisi, dia mendapat pedang kutukan. Sejak saat itu, tidak hanya kekuatan sihir menjadi sihir kutukan kekuatan, tetapi orang-orang juga tampaknya suka dikutuk, semakin kuat kekuatannya, semakin jelek penampilannya. Adalah hal yang baik bagi kami untuk keluar dari masalah, Tuan Kutukan, tetapi Anda juga harus berhati-hati. Karena perubahan penampilan yang drastis, Tuan Kutukan, banyak teman kepercayaan yang meninggalkannya. Segala macam penghinaan, siksaan sampai mati, dan bahkan lebih menikmati menghina wanita cantik, dan kemudian secara tidak sengaja membunuh cucu perempuan Kaisar Iblis. Meskipun Kaisar Iblis berada di alam yang sama dengannya, dia beberapa kali lebih kuat darinya, dikejar dan dibunuh oleh Kaisar Iblis, dan dipaksa untuk datang ke dunia roh sejati. Pria jangkung berkulit gelap itu mengingatkan wanita dingin dan cantik itu bahwa dia adalah pemimpin dari beberapa orang, dan namanya adalah Heishi. Aku tahu. Mengatakan itu, penampilan wanita glamor itu berubah menjadi wanita biasa.
Ternyata kamu sudah berlatih teknik mengganti tendon, aku lega. Blackstone mengangguk. Haha, aku mengutuk Kaisar Iblis untuk akhirnya keluar dari masalah. Kalian membawakanku wanita cantik. Dengan deru, sosok monster jelek itu muncul tepat di depan mereka bertiga seperti hantu di langit, dan bau busuk menerpa wajah mereka datang, bercampur dengan halusinasi yang menakutkan. Mereka bertiga terkejut, dan dengan cepat membungkuk. Heishi berkata selamat atas kelahiran kutukan dewa. Jangan khawatir, kutukan dewa, kami telah menyiapkan ratu manusia untukmu di istana, kamu puas. Oke, kamu benar-benar punya hati. Mendengar ini, cahaya keinginan yang mematikan melintas di mata Kaisar Iblis terkutuk. Terkutuklah tuanku, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama, mari kita kembali ke istana dulu, usul Heishi. Tidak penting. Kaisar Iblis terkutuk melambaikan tangannya, aku akan memanggil kembali pedang iblis terkutukku dulu. Terkutuklah pedang ajaib. Hati ketiganya mati rasa. Pedang iblis terkutuk adalah pedang iblis terkutuk. Meskipun kuat, itu terlalu jahat. Kaisar Iblis terkutuk menjadi hantu seperti itu karena pedang iblis terkutuk. Dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan, dan mengutuk Kaisar Iblis untuk menyemprotkan seteguk darah ke dalam kehampaan. Raungan melengking dan menyeramkan terdengar, dan tengkorak abu-abu yang terbungkus esensi darah menembus ruang dan menghilang. Rumah Tianfeng Guoku, Pulau Panshan. Gemuruh. Seluruh Pulau Panshan bergetar hebat, retakan tebal pecah, dan dari retakan itu, nafas mengerikan yang tak ada habisnya keluar, beberapa orang dari keluargaku hanya sedikit terkontaminasi nafas, dan segera mengubah penampilan mereka, sangat jelek, dan mata mereka menantang darah yang aneh dan kejam, dia bergegas menuju bangsanya sendiri. Untuk sesaat, darah keluargaku mengalir seperti sungai, dan jeritan langsung ke langit. Kejahatan apa yang dilakukan keluargaku kita? Para tetua keluargaku menangis terseduh-seduh saat mereka menyaksikan tanpa daya satu persatu anggota klan mereka mati. Patriark hati-hati. Melihat klan jelek dan aneh yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka, sosok muda berdiri di depan kepala klanku, seseorang jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun, tetapi dia tidak mati. Saat itu ketika Ye Chen adalah murid dari Sekte Liu Yun, Kuming adalah murid dari Lembah Zamrud. Keduanya mengambil misi yang sama dan bertarung berdampingan. Meskipun Kuming jauh lebih rendah dari Ye Chen, dia masih jenius biasa setelah bertahun-tahun, dia telah berkultivasi ke tahap awal alam Linghai. Ledakan. Tiba-tiba, pedang tajam abu-abu besar keluar dari gunung, setelah berputar di ketinggian tinggi, pedang itu menyapu ke kedalaman kehampaan, karena kecepatannya terlalu cepat, tidak ada yang bisa menemukan pedang ajaib itu. Haha, aku kembali. Kaisar Iblis terkutuk mengulurkan tangannya, dan di tangannya ada pedang sihir abu-abu hitam dengan aura yang sangat menakutkan, pedang ajaib ini terbungkus lapisan udara keruh, dan tidak jelas, jeritan yang tak terhitung jumlahnya datang dari udara keruh, ketika Heishi melihatnya, dan langsung berkeringat deras, dan pikiran mereka menjadi sedikit bingung. Seperti yang diharapkan dari pedang iblis terkutuk, tidak ada kausan sama sekali. Kaisar Iblis terkutuk tahu betul bahwa ketika dia disegel, pedang iblis terkutuk ada di tangannya, tetapi pada titik tertentu, pedang iblis terkutuklah yang menembus segel. Saya khawatir pedang ajaib akan membutuhkan banyak usaha. Tuan ketakutan, selamat atas kepulanganmu. Pada hari kelima setelah trio Heishi membuka segel Kaisar Iblis terkutuk, Jiuyu dan beberapa Raja Iblis lainnya juga membuka segel Kaisar Iblis terkutuk yang kekuatannya tidak kalah dengan Kaisar Iblis terkutuk. Jika gelar Kaisar Iblis terkutuk berasal dari pedang iblis terkutuk, maka gelar Kaisar Iblis yang menakutkan berasal dari gayanya yang menakutkan dan kejam. Sebelum datang ke dunia nyata, Kaisar Iblis yang menakutkan memiliki sebuah planet. Istana-istana di planet semuanya terbuat dari tulang dan daging musuh. Dia harus minum darah setiap hari, makan daging dan darah mentah, dan suka memakan dalam musuh. Hampir tidak ada musuhnya yang memiliki akhir yang baik, dan kutukan seperti Kaisar Iblis. Kaisar Iblis takut juga dikirim ke dunia roh sejati karena dia menyinggung klan iblis berpangkat tinggi. Aku ingin memakan orang, kamu bisa mengatur untuk naga itu. Citra Dread Devil Emperor cukup normal, tetapi mata itu jelas memiliki kilau yang hanya dimiliki oleh binatang buas. Jinyu tersenyum masam di dalam hatinya, semua orang menyesali bahwa dia adalah orang gila, tetapi dibandingkan dengan Kaisar Dreadlord, dia hanya pembuat onar nakal sesekali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kaisar Dreadlord yang sebenarnya. Jenis pihak lain, bau mengerikan memperlakukan kehidupan daging dan darah sebagai makanan memberinya tekanan besar, dia tidak bisa menjamin bahwa jika dia menolak pihak lain akan memakannya hidup-hidup. Aku sudah menyiapkan Raja Iblis dan Raja Manusia, dan aku menunggu Lord Fear menikmatinya. Jinyu berkata dengan hormat, kamu melakukan pekerjaan dengan baik.
Awalnya aku berencana memakanmu untuk memulihkan vitalitasku. Dread Demon Emperor mengangguk dengan tenang, tapi apa yang dia katakan membuat bulu kuduk Jiu Yu berdiri. Sekte Pedang Jatuh. Puncak Lingyun. Permaisuri Xuan dan Ye Chen berdiri berdampingan, menyaksikan lautan awan melonjak. 2 tahun telah berlalu dalam sekejap. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 50 orang telah menjadi raja alam hidup dan mati. Ini bukan peristiwa bahagia yang besar atau kecil. Saat ini, aura Xuan Hou jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Kaisar Jahat Yin Feng 2 tahun lalu. Dari perspektif kultivasi saja, dia telah mencapai level 2000 tahun, tetapi jika ada yang tahu, wilayah kultivasinya sangat mengesankan. Pada puncak kehidupan dan kematian tingkat pertama, diperkirakan seseorang akan tertegun. Biasanya, di suatu era, hanya satu orang yang dapat berkultivasi di atas kehidupan dan kematian tingkat pertama di dunia roh sejati. Di era ini, termasuk Ye Chen, ada 2 orang. Permaisuri Xuan dapat memperoleh metode kultivasi yang sebenarnya di alam hidup dan mati. Bukan Ye Chen yang memberinya, tetapi roh istana dari istana penganugerah raja mengenalinya, sangat mungkin itu akan terjadi musnah dan musnah, bagaimanapun, penglihatan roh kuil tidak sebanding dengan orang biasa. Tapi ini berarti malapetaka alien akan meletus kapan saja. Ye Chen mengangguk, angin gunung meniup rambutnya yang panjang. Dalam 2 tahun terakhir, sebagian besar jenius top yang pernah bersaing dengannya telah memasuki dunia hidup dan mati. Di antara lebih dari 50 orang, lebih dari setengahnya adalah generasi muda saja, seperti Du Gujue dan Tantai Mingyue dari benua roh sejati. Luo Tiandu, Chu Zongtian, Yan Fengfeng, Jiang Tian. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Xia Houzun, Bai Wuxue, Xiao Chuhe, Lu Shaoyou, para jenius teratas dari benua langit darah. Para jenius teratas dari benua Tianjian, selama karena mereka adalah jenius tingkat benua, pada dasarnya mereka semua telah memasuki dunia hidup dan mati, dan para jenius yang bersaing dengan Ye Chen di masa-masa awal, seperti Li Xiaoyun, Jing Aoxuan dan lainnya, juga telah mencapai tahap pertama, tahap kedua atau tahap ketiga dari pintu masuk yang mendalam hidup dan mati, yang hanya berjarak 1 langkah dari alam hidup dan mati. Dan 2 tahun lalu, selain Ye Chen, hanya Xing Jianhou, Sui Jianhou dan Murong Qingcheng yang memasuki alam hidup dan mati. Di antara orang-orang ini, ada yang tidak cukup baik, mereka hanya setara dengan raja tingkat menengah biasa dan raja tingkat tinggi, dan sangat sedikit yang bisa memiliki kekuatan raja tingkat atas, tetapi ada juga beberapa orang yang galak, yang paling representatif tidak diragukan lagi adalah Sui Jianhou, Du Gujue, Tantai Mingyue, Chu Zongtian dan beberapa lainnya. Tak perlu dikatakan, Sui Jianhou, selain Su Jing, adalah satu-satunya orang yang dapat membawa Ye Chen sedikit ancaman di bawah alam hidup dan mati. Dalam kata-kata Du Gujue, ini adalah seorang jenius yang kuat ketika bertemu dengan yang kuat, dan tidak terlalu mencolok di seluruh dunia roh sejati, tetapi dia dapat membuat kemajuan besar setiap saat, dan potensinya tidak terbatas. Di antara begitu banyak jenius, Tantai Mingyue adalah satu-satunya yang mahir dalam misteri luar angkasa kecuali Ye Chen. Dia adalah tipe yang sangat rendah hati tapi kuat. Chu Zongtian mengandalkan sepenuhnya pada bakatnya. Gang Lingxiu memberinya terlalu banyak manfaat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setelah memasuki alam hidup dan mati, Geng Yuannya mungkin lebih kuat daripada Xuan Yuan yang memasuki alam hidup dan mati. Bahkan Ye Chen, yang telah mencapai puncak surga kedua alam hidup dan mati, tidak dapat menjamin bahwa kemurnian energi sejatinya dapat menyaingi Chu Zongtian. Tentu saja, dibandingkan dengan 4 orang ini, Murong Qingcheng dan Su Jing sama sekali tidak kalah, dan Su Jing bahkan di atas mereka. Ini bukan tebakan acak Ye Chen. Dari Kaisar Bunga Iblis, Ye Chen mengetahui bahwa kekuatan Murong Qingcheng telah mencapai tingkat kaisar di dunia nyata, dan dia bukan orang biasa. Alasan mengapa kekuatannya meningkat pesat adalah karena Murong Qingcheng telah mewarisi darah iblis yang sangat mulia, garis keturunan apa yang disebut garis keturunan penyihir gelap. Tapi garis keturunan semacam ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga bisa mengikis jiwa dan pikiran orang, bagaimanapun. Murong Qingcheng bukanlah iblis murni, tetapi iblis manusia, jadi dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bekerja keras untuk menjinakkan garis keturunan penyihir gelap, dan dalam proses di tengah perang, cobalah untuk memperkuat diri dan bersiap menghadapi malapetaka ras alien. Adapun Su Jing, dia bisa menebak sebagian dari kekuatannya bahkan dengan jari kakinya. Anda harus tahu bahwa di dunia roh sejati, hanya ada satu yang memiliki darah lengkap naga. Tidak mungkin menebak seberapa kuat naga itu, adalah monster super kuat di atas binatang itu, bakatnya telah sepenuhnya mencapai level teratas, dan tidak perlu banyak pelatihan keras, dan bisa menjadi raja monster saat mencapai usia dewasa.
Seberapa kuat naga raksasa di tingkat Raja Iblis, mungkin hanya dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri Anda bisa mengetahuinya. Tidak peduli apa, semakin banyak orang kuat muncul di dunia roh nyata, semakin bahagia Ye Chen. Ye Chen tidak yakin dengan orang lain, tapi dia yakin keenam orang ini adalah kekuatan utama. Untuk membuat mereka lebih kuat, Ye Chen bahkan menelannya kristal esensi sejati yang diproduksi oleh Xidao dalam beberapa tahun terakhir telah diberikan kepada Sue Jianhou, Du Gujue, Tan Tai Mingyue dan Chu Zongtian. Bagaimanapun, dia telah mencapai puncak dua surga hidup dan mati, dan dia tidak membutuhkan kristal esensi sejati untuk meningkatkan kultivasi. Apa yang dikembangkan Murong Qingcheng adalah kekuatan sihir, dan apa yang dikembangkan Su Jing adalah kekuatan naga raksasa, dan tidak diperlukan kristal esensi nyata. Untuk ini, mereka berempat tidak menolak, saat ini bukan waktunya untuk kebajikan wanita, dan yang terpenting adalah melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kami meningkatkan kekuatan kami, dan ras asing itu juga meningkatkan kekuatan mereka. Yang paling membuatku khawatir adalah pembangkit tenaga listrik seperti Kaisar Jahat Yin Feng. Wajah Xuan Hou menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kaisar Jahat Yin Feng adalah karakter Kaisar Jahat di alam hidup dan mati tingkat ketujuh. Bahkan jika dia ditekan di tingkat kedua di dunia roh nyata, dia masih memiliki alam hidup dan mati tingkat kelima. Ini sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa tingkat kelima hidup dan mati sesuai dengan kekuatan tempur bintang 7. Di era ini, dunia nyata tidak memiliki kekuatan tempur bintang 7. Bahkan Ye Chen hanya mendekat. Mereka seharusnya tidak kembali ke masa kejayaannya hanya dalam beberapa tahun, tapi itu mengkhawatirkan. Ye Chen menghela napas ringan. Kekuatannya sendiri telah mencapai batas, dan hampir tidak ada cara untuk memperbaikinya lagi. Dari perspektif kultivasi, dia adalah puncak dari dua langit kehidupan dan kematian. Jika dia terus meningkat, dia bisa meledak dan mati kematian, abu dan asap, jadi jangan terburu-buru. Dari sudut pandang kehendak pedang, niat pedang destruktif dan niat pedang abadi keduanya mencapai puncak tingkat ke-6 karena resonansi, yang hanya berjarak satu langkah dari tingkat ke-7. Tetapi semakin jauh keinginan pedang itu, semakin sulit untuk ditingkatkan, belum lagi niat pedang atribut, satu langkah lagi, mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk membangunnya. Di bidang pedang, Ye Chen telah dipromosikan ke puncak ketiga karena dia telah pergi ke dunia pedang berkali-kali. Belakangan, tidak peduli bagaimana dia memasuki dunia pedang, dia tidak dapat meningkatkan setengah langkah. Untungnya, tidak buang-buang waktu, dan ada ribuan lagi di benaknya meskipun tidak ada cara untuk memahami semua jenis ilmu pedang, itu akan menjadi latar belakang Ye Chen, dan suatu hari dia akan menumpuk banyak. Sejauh menyangkut ilmu pedang, Suna Brilliance adalah yang terkuat, dan tidak peduli seberapa banyak ilmu pedang lainnya ditingkatkan, itu tidak bisa melampauinya sama sekali. Oleh karena itu, mendekati kekuatan 7 bintang telah memperhitungkan semua ini sebelum pergi ke Istana Penganugerahan Raja. Ye Chen adalah penguasa bintang 5 dengan kekuatan tempur, dan alam hidup dan matinya mencapai puncaknya dari lapisan pertama kekuatan tempur, puncak dari dua surga alam hidup dan mati, dan 3 puncak dari domain pedang, hampir tidak memungkinkan Ye Chen memiliki kekuatan tempur dari Tuan Bintang 6. Adapun tubuh roh Ye Chen juga telah mencapai tahap kelima akhir di lautan cahaya darah. Ye Chen menemukan bunga kristal darah, membunuh 2 kaisar iblis darah, memperoleh kristal iblis darah mereka, dan mengubah tubuh roh dari tahap awal tahap kelima hingga tahap akhir tahap kelima. Pertahanan fisik telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, sayangnya, kekuatan tubuh spiritual tidak ada hubungannya dengan kekuatan, hanya saja perlawanan. Jangan bicarakan hal-hal ini. Ketika saatnya tiba, kamu akan selalu datang. Bagaimana casting pedangmu? Permaisuri Xuan menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan. Ketika datang ke pedang, Ye Chen menunjukkan sedikit kegembiraan yang biasanya tidak dia lihat di wajahnya. Tidak ada kecelakaan, itu akan selesai sepenuhnya dalam waktu setengah bulan. Pedang yang mereka bicarakan bukanlah pedang semi-premium, atau pedang pseudo-premium, tetapi pedang kelas atas yang nyata, meskipun belum diketahui apa kelas akhir pedang itu, Ye Chen memperkirakan bahwa itu adalah pada setidaknya puncak tengah yang terbaik, dan pedang Scorpio sebelum kekuatan kristalisasi hilang, itu hanya tingkat menengah terbaik. Untuk berhasil menempa pedang berkualitas tinggi, Ye Chen gagal total 19 kali, dan kehilangan ratusan bahan berkualitas tinggi. Jika dia tidak mengumpulkan bahan berkualitas tinggi dalam beberapa tahun terakhir dan mewarisi sekumpulan pedang berkualitas tinggi bahan dari Kaisar Api, dia akan menggunakannya lagi. Selain itu, Xuan Hou Mohua Huang dan Raja Lingdan dan raja-raja lain yang berteman dengannya memberinya beberapa, jadi dia tidak memiliki begitu banyak bahan berkualitas tinggi untuk dikonsumsi, melemparkan pedang berkualitas tinggi tidak kurang dari menerobos ke dunia hidup dan mati.
Untungnya, meskipun 19 kali pertama gagal, kecuali 10 kali ketika embrio pedang meledak, 9 kali lainnya menghasilkan produk yang cacat, yaitu pedang palsu berkualitas tinggi, dan 9 pedang palsu berkualitas tinggi. Ye Chen menyimpan 3 untuk dirinya sendiri, dan 6 pegangan lainnya diberikan kepada Permaisuri Xuan, Kaisar Bunga Iblis, Ling dan Wang dan lainnya, sebagai kompensasi untuk mereka. Itu adalah casting ke-20 dari pedang berkualitas tinggi, dan keterampilan casting pedang Ye Chen terintegrasi dengan baik. Awalnya, dia puas dengan casting pedang berkualitas tinggi biasa. Pedang Scorpio digunakan untuk melakukan keterampilan kontrol pedang, dan ini pedang digunakan untuk pertarungan langsung. Tanpa diduga, pekerjaannya belum selesai. Kekuatan yang dikeluarkan oleh pedang terbaik sangat kuat, melebihi level terendah dari yang terbaik, jadi Ye Chen tidak terburu-buru untuk menyelesaikan pekerjaannya sekarang, tetapi letakkan di tengah formasi 99 Guiyuan, biarkan itu menyerap banyak energi spiritual, memadamkan memurnikan tubuh pedang, dan menarik esensi api jahat bumi untuk menumpuknya, mengkalsinasi kotoran halus di dalamnya. Dalam sekejap, beberapa hari lagi berlalu. Di belakang puncak Lingyun ada gunung terjal berwarna merah menyala yang melepaskan panas tak terhingga. Gunung ini adalah tempat Ye Chen dulu menempa pedang. Disebut Puncak Sujian. Jauh di dalam tanah Puncak Sujian, ada api besar sejati Sabumi Arai. Susunan besar ini dapat menyerap Earth Satru Fire jauh di dalam tanah, dan menggunakan kekuatan formasi untuk menghilangkan yang salah dan mempertahankan yang asli, dan memadatkan esensi Earth Satru Fire. Suhu Earthsa ini esensi api sejati sangat menakjubkan, dan bahan logam biasa dalam waktu singkat akan dimurnikan menjadi abu, hanya bahan terbaik yang dapat menahannya, tetapi juga akan segera meleleh. Pada saat ini, di gua bawah tanah Puncak Sujian, sebuah pedang yang akan terbentuk terbang ke atas dan ke bawah, dan energi pedang yang tajam dapat memotong segala sesuatu di dunia. Segera setelah pedang ini lahir, kekuatanku dapat meningkat pesat, jadi aku akan menggunakanmu untuk membunuh semua alien kuat yang menyerang dunia roh nyata. Semakin banyak, semakin membunuh, semakin tajam pedang itu. Sinar nafas memiliki kekuatan untuk membunuh jiwa dan jiwa menggunakan pedang ini untuk membunuh alien yang kuat tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk mengorbankan pedang. Berjalan keluar dari Puncak Sujian, Ye Chen datang ke Puncak Lingyun. Di Puncak Lingyun, ada 6 anak muda yang berlatih pedang, yaitu Ye Xuan, Ye Xiao, dan 4 murid utama Ye Chen. Maju cepat beberapa tahun, beberapa dari mereka sudah berusia 20 tahun, beberapa mendekati 20 tahun, dan pertumbuhan mereka mencengangkan, terutama murid keempat Leng Xinghan, dia adalah yang terkuat di antara 6, meskipun dia hanya di tengah alam bintang, tetapi kekuatannya cukup untuk menyaingi para ahli yang kurang dikenal di alam laut spiritual. Menguasai. Saudara laki-laki. Melihat kedatangan Ye Chen, semua orang berhenti berdiskusi. Mengangguk sedikit, Ye Chen berkata, saya sangat puas dengan kemajuan Anda, tetapi sayangnya, waktu yang diberikan kepada Anda tidak terlalu banyak. Jika Anda dapat menghabiskan beberapa tahun lagi, mungkin Anda akan mencapai alam laut spiritual. Malapetaka ras alien bukan hanya pertempuran antara alam hidup dan mati, tetapi juga pertempuran di alam laut roh, misalnya, di medan perang pesawat tempat Raja Iblis disegel, selain tulang Raja alam hidup dan mati, ada orang-orang dari alam roh laut tulang, bahkan tulang yang kuat di alam astral, tidak ada habisnya, dan tulangnya ada di mana-mana. Bencana alien, bagi para pejuang di dunia roh sejati, bukan hanya bencana, tetapi juga peluang yang sangat berbahaya. Setelah mengatasinya, mereka pasti akan membuat kemajuan besar, dan mereka mungkin dapat menembus batas mereka dalam satu gerakan, dan mencapai tingkat yang tidak pernah mereka miliki dalam hidup ini. Tidak ada cara untuk mencapai keadaan, tetapi premisnya adalah untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Ye Chen tidak bermaksud membiarkan 4 murid utamanya dan adik laki-laki dan perempuannya bersembunyi di Sekte Pedang Luo Chen dan mengandalkan formasi penjaga untuk bertahan hidup. Bila perlu, mereka juga akan keluar untuk bertarung dan bertarung melawan tingkat bintang pembangkit tenaga dari ras lain. Saya tahu. Meskipun dunia bintang ekstrim jauh lebih rendah dari dunia hidup dan mati, tetapi dalam perang, dunia bintang ekstrim adalah yang paling berbahaya, karena apakah itu ras asing atau dunia roh nyata, terlalu banyak orang di alam bintang ekstrim, seperti tentara, bertempur di medan perang, yang paling mati adalah tentara, dan terkadang mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Dia agak khawatir. Tuan, jangan khawatir, saya, Leng Xinghan, bukan orang yang hidup sia-sia. Saya akan hidup dan mati bersama Sekte Pedang Luo Chen. Jika ras asing menyerang dunia roh sejati saya, mereka harus membayar harganya dengan darah. Mata Leng Xinghan ditembak dengan niat membunuh. Dong Fangbai, yang biasanya paling lembut, juga berkata dengan dingin, Tuan,
Anda selalu mengajari saya bahwa ilmu pedang adalah untuk membunuh orang, bukan untuk pertunjukan. Kali ini, saya, Dong Fangbai, akan melepaskan segalanya dan bertarung sampai mati dengan ras alien. Saudara laki-laki, keenamnya tak kenal takut dan penuh antusiasme. Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, adalah hal yang baik untuk tidak takut mati, tetapi saya tidak menganjurkan untuk tidak pernah mundur dalam pertempuran mematikan. Ketika saatnya untuk mundur, saya masih harus mundur. Hanya dengan hidup saya dapat membunuh lebih banyak alien, dan malapetaka ini bertekad untuk pergi, atau pertempuran antara kita di dunia hidup dan mati, saya akan mengajari Anda metode serangan susunan pedang gabungan, Anda hampir mempraktikkannya, dan pada saat kritis, jika Anda menampilkannya lagi, jangan terlalu menarik perhatian. Tidak ada yang ingin murid dan adik laki-laki dan perempuannya mati dalam pertempuran, begitu pula Ye Chen. Sambil melatih satu sama lain, dia juga mencoba memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Seiring berlalunya hari, waktu kelahiran pedang pamungkas semakin dekat, dan seluruh dunia roh sejati menjadi semakin damai, ini adalah ketenangan terakhir sebelum badai. Mendekati jalan buntu, di planet yang pernah berlumuran darah Raja Naga, hanya ada beberapa orang. Kutuklah Kaisar Iblis, takutlah pada Kaisar Iblis, kali ini aku akan menjadi panglima tertinggi, apakah kamu keberatan? Sosok-sosok itu dibagi menjadi dua kubu, kubu yang lebih besar adalah ras iblis. Saat ini, di antara tiga ras iblis terkemuka, ada Kaisar Iblis Kutukan dan Kaisar Iblis yang takut. Seorang pria parubaya yang agung dengan kaki tebal, miliknya mata tertuju pada Kaisar Iblis Terkutuk dan Kaisar Iblis yang ditakuti. Komandan itu milikmu, tetapi kamu tidak ingin memerintahku. Kaisar Iblis Terkutuk tampaknya sedikit takut pada pria parubaya yang agung, dan dia tidak ingin memperjuangkan posisi panglima tertinggi. Pesan kamu, aku tidak punya waktu luang, tapi aku setuju, bagaimana menurutmu, Dread Devil Emperor? Tidak masalah, Kaisar Setan Ketakutan tidak berekspresi. Jika itu adalah iblis lain yang berbicara dengan mereka seperti ini, mereka akan terkoyak. Alasan mengapa mereka takut pada pria parubaya yang agung adalah karena kekuatan lawan lebih kuat dari mereka. Dimanapun mereka berada, kekuatan adalah hal yang paling penting. Bagaimana dengan kekejaman, bagaimana dengan ketidakmanusiawian, bahkan jika nama Anda dapat menakuti anak-anak hingga menangis, Anda masih kalah di depan kekuatan absolut, dan kekuatan Kaisar Troll tidak hanya lebih tinggi dari mereka, tetapi juga kekuatan sihir bahkan lebih agung dan tak terbatas. Setelah mendapat balasan dari keduanya, Kaisar Troll mengangguk puas, meskipun Kaisar Iblis Kutukan dan Kaisar Iblis yang mengerikan tidak sekuat dia, tetapi sekarang adalah saat yang kritis, dan jatuh akan berdampak buruk bagi semua orang. Erosi Kaisar Yin, di mana kakak laki-lakimu, Kaisar Yin Feng? Kaisar Troll bertanya pada Kam Roh Jahat. Hanya ada satu orang yang dipimpin oleh klan Roh Jahat, orang ini berkulit layu dan berpenampilan biasa, namun matanya seperti ular berbisa. Dia disegel lagi. Mendengar pihak lain mengatakan Kaisar Jahat Yin Feng, Kaisar Jahat Erosi Yin mengerutkan kening dan berkata, disegel lagi. Siapa yang melakukannya? Secara umum, segelnya sulit untuk dilepas. Hanya segel kuno itu yang akan lepas karena erosi waktu. Saat ini, pertempuran sudah dekat. Bagaimana mereka punya waktu untuk membuka segel Kaisar Jahat Yin Feng? 10 tahun tidak cukup untuk mereka. Bagaimanapun, mereka lebih rendah dari manusia dalam mempelajari guk-guk laut. Jika tebakanku benar, itu pasti permaisuri Ye Cheng Xuan dan Kaisar Bunga Iblis, dan aura mereka tertinggal di tempat kejadian. Kaisar Yin Xie menjentikkan kukunya, niat membunuh misterius muncul di wajahnya. Kamu Chen. Kaisar Iblis Raksasa telah mendengar nama ini dari iblis lain lebih dari sekali, dan putra ini benar-benar jenius. Sekarang saya khawatir dia baru berusia 35 atau 6 tahun di ras iblis, tidak mungkin bagi anak berusia 35 atau 6 tahun untuk memiliki iklim apapun. Biarkan aku berurusan dengan anak ini. Membunuhnya harus membuat orang lain putus asa lebih cepat. Kaisar Troll tahu betul bahwa Ye Chen telah menjadi simbol dunia roh nyata sebelum dia menyadarinya. Sebagai pilar spiritual Raja Dunia-Dunia, semua orang berharap keajaiban akan muncul padanya. Jika dia terputus, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan besar bagi orang-orang di dunia nyata. Serahkan permaisuri Xuan itu padaku. Sudah lama sejak aku mencicipi ratu umat manusia. Terakhir kali itu tidak berguna, segera dimainkan sampai mati. Kaisar Iblis Terkutuk menjilat bibirnya, menunjukkan giginya yang kuning. Jalan buntu, kekacauan, di luar jalan buntu. Adalah langit berbintang yang lebih luas. Bintang itu seperti berlian. Awan gelap muncul di langit berbintang tidak jauh dari jalan buntu.
Awan gelap semakin cepat dan semakin cepat. Melewati bintang-bintang. Ketika saya semakin dekat, saya menyadari bahwa ini bukan awan gelap, tetapi kapal perang yang tertutup sepenuhnya. Kapal perang ini benar-benar hitam, seperti angkutan besar. Di sisi dan ekor kapal perang, ada api biru yang menyilaukan keluar. Itu adalah nyala api ini yang membuat kecepatan kapal perang secepat streamer, secara diam-diam. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa ini adalah kapal perang boneka, dan nilai dari setiap kapal perang boneka sangat mencengangkan, tetapi di sini sebenarnya ada ratusan kapal perang boneka. Lakukan pesawat ulang-alik. Di dalam kapal perang boneka, perintah datang. Ya, hubungkan ke energi batu luar angkasa dan buat pesawat ulang-alik. 10, 9, 8, 7, 2, 1. Bersenandung, 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 bersenandung. Di depan kapal perang boneka, ruang berubah menjadi bentuk corong horizontal, dan kapal perang boneka dengan cepat tenggelam ke dalamnya, dan akhirnya menghilang. Dalam kekacauan ketiadaan, sinar cahaya warna-warni redup yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Lampu warna-warni ini adalah sinar cahaya yang dipancarkan oleh batu permata besar di luar kapal perang boneka. Bagian dalam kapal perang sangat mewah, di kepala kapal perang, ada ruang pertemuan kecil, di dalam, lebih dari selusin setan sedang mendiskusikan sesuatu. Haha, kali ini iblis kita mengirim pasukan 2 juta untuk menyapu dunia roh sejati. Pada saat itu, semua sumber daya di dalam akan menjadi milik iblis kita, dan manusia di dalamnya juga akan menjadi budak kita. Budak? Berapa banyak kekayaan apakah ini? Anda harus tahu bahwa wanita manusia sangat populer di luar. Jumlah kekayaan ini tidak dapat dihitung. Manusia bereproduksi paling cepat. Jika Anda menjual 1 batch, Anda akan segera mengganti 1 batch. Itu tidak akan pernah terjual habis, kecuali jika Anda menjual seluruh dunia sekaligus. Siapa yang begitu bodoh untuk menjual seluruh dunia, tetapi menghitung, ini sudah menjadi dunia kehidupan ketiga yang telah kita tempati. Kali ini aku pergi ke dunia nyata, aku harus mendapatkan 100 wanita cantik sebagai budakku. Semuanya, jangan terlalu senang. Di zaman kuno dunia roh sejati, ada banyak ras yang menyerbu. Meskipun orang-orang dari ras lain di dunia roh sejati semuanya telah mati, selain ras iblis kita, kekuatan ras roh jahat masih tersisa. Tidak lemah, kami ingin menempati seluruh dunia roh sejati, harapannya tidak terlalu besar, paling banyak 60 hingga 70% akan ditempati. Kekuatan klan roh jahat jauh lebih rendah dari klan iblis kita. Memberi mereka 20% tidaklah buruk. Aku tidak tahu berapa banyak pasukan yang akan dikirim roh jahat kali ini. Di langit berbintang lainnya, 200 kapal perang boneka yang sama terbang dalam kekacauan. Setan itu kuat, jadi mereka mungkin tidak akan membagi tagihan dengan kita pada tanggal 4 atau Juni. Menurut pendapatku, tidak buruk jika roh jahat kita bisa mendapatkan 30% darinya. Dimanapun setan berada, mereka selalu ada, mendominasi. Saya khawatir 30% tidak akan dibagikan. Anda tidak pernah bekerja sama dengan iblis, jadi Anda tidak tahu betapa sombongnya mereka. Tidak mungkin. Kami juga mengirim 1 juta pasukan kali ini, jadi itu hanya bisa dibagi menjadi 20%, dan iblis mereka tidak 4 kali lebih kuat dari kami, jadi mengapa mereka bisa mencapai 80%? Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Dunia roh sejati bukanlah tulang untuk dikunyah. Di zaman kuno dunia itu, ras kita mengirimkan puluhan juta pasukan, tetapi gagal mengalahkannya. Sebaliknya, ada adalah korban berat. Dapat dilihat, belum terlambat untuk membicarakan hal ini setelah kita memenangkan dunia roh sejati. Hei, apa yang kamu takutkan? Zaman kuno dunia roh sejati berbeda dengan zaman modern. Saat itu, mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dunia mereka sendiri. Yang kuat seperti awan, dan mereka menempati ladang rumah. Bagaimana dengan zaman modern? Mereka terlalu lemah. Kami, ras roh jahat dan ada banyak orang kuat di ras iblis, dan akan mudah untuk mengalahkan dunia roh sejati. Itu yang aku katakan, tapi singa melawan kelinci dengan sekuat tenaga, jadi jangan ceroboh. Di luar jalan buntu, ada puncak gunung terapung, dan istana berdiri di puncak gunung. Di sebuah istana di tengah, 3 orang kuat dari ras roh jahat dan 6 orang kuat dari ras iblis berkumpul. Alam kultivasi mereka sangat tinggi, dan mereka semua berada di surga kelima alam hidup dan mati. Anda harus tahu bahwa ini berada di luar dunia roh yang sebenarnya, dan surga kelima alam hidup dan mati setara dengan kekuatan tempur bintang 7. Dalam sekejap mata,
Kami telah menjaga pintu masuk dan keluar dunia nyata selama lebih dari 90 tahun, dan ketika 100 tahun berakhir, seseorang akan menggantikan kami. 90 tahun hanyalah sekejap mata. Kami sangat beruntung. Kami akan pergi dalam beberapa tahun. Tanpa diduga, ini saatnya untuk menginvasi dunia nyata lagi. Yah, dunia roh sejati telah jatuh. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang. Tentara harus segera datang. Jangan khawatir, itu hanya akan terjadi beberapa hari kemudian. Tiba-tiba, mata pemimpin itu berbinar, kami datang. Memanggil. Saat dia berbicara, dia keluar dari istana, dan 8 orang lainnya juga bergegas keluar. Di beberapa titik, ratusan kapal perang boneka muncul tidak jauh dari Gunung Terapung. Kapal perang boneka di sebelah kanan semuanya gelap gulita, dengan total 400 kapal, dan yang di sebelah kiri adalah kapal perang abu-abu. Ada 200 kapal jika dijumlahkan menjadi 600-an kapal, sesuai ukuran kapal perang ini, masing-masing dapat membawa sekitar 5.000 orang, dan 600 kapal adalah 3 juta pasukan. Kapal perang hitam legam terkemuka dan kapal perang abu-abu dibuka, dan masing-masing selusin orang turun, yang tertinggi dari orang-orang ini adalah surga kelima dari alam hidup dan mati, dan yang terendah adalah surga ketiga dari alam hidup dan mati. Semua orang telah bekerja keras. Haha, apa kerja kerasnya? Ini baru 100 tahun. Meskipun 9 orang yang menjaga jalan buntu juga berada di surga kelima dari alam hidup dan mati, kekuatan umum mereka jauh lebih unggul dari alam yang sama, jika tidak, mereka tidak akan dikirim untuk menjaga jalan buntu. Hujan darah, apakah kamu mengira kamu yang datang kali ini? Haha, kamu telah menjaga di sini selama lebih dari 90 tahun. Jangan khawatir, selama kamu menaklukkan dunia roh sejati, aku pasti akan memberimu beberapa harta, keindahan sebanyak yang kamu inginkan. Kedua iblis itu sepertinya berkenalan dan mengobrol satu sama lain. Kali ini kita harus menang. Di dalamnya, kita memiliki 3 kaisar iblis utama dari klan iblis, yaitu Kaisar Iblis Troll, Kaisar Iblis Takut, dan Kaisar Iblis Kutukan Dewa. Roh-roh jahat telah sedikit menderita kali ini. Tuan Yin Fengxi disegel lagi, hanya menyisakan Kaisar Jahat Tuan Yin. Menyerang dunia roh sejati, karakter dari tingkat Kaisar Jahat dan Kaisar Iblis adalah yang paling kuat, dan semuanya berada di tingkat hidup dan mati ke-7. Adapun tingkat hidup dan mati ke-8, bukan tidak mungkin yang akan datang. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak orang yang ditekan. Memasuki dunia roh sejati, tingkat kehidupan dan kematian ke-8 hanya sedikit lebih kuat dari tingkat kehidupan dan kematian ke-7, dan itu akan merusak fondasi. Oleh karena itu, kecuali di zaman kuno, tidak akan ada kehidupan dan kematian tingkat ke-8. Begitu seseorang memasuki dunia roh yang sebenarnya, begitu dia jatuh, tidak ada tempat untuk menangis. Lagi pula, dibunuh oleh musuh dengan kekuatan terkuatnya adalah seperti ditekan di alam surga kedua. Lebih baik dibunuh oleh musuh. Adapun alam hidup dan mati dari langit ke-9, jangan pernah memikirkannya, masing-masing pembangkit tenaga alam kehidupan dan kematian lapisan ke-9 ras sangat jarang, belum lagi mereka tidak mau datang, bahkan jika mereka mau datang, petinggi ras tidak akan mengizinkan mereka untuk datang, mereka adalah pilar kekuatan ras. Di jalan buntu, kapal perang boneka melaju dengan cepat. Jalan buntu adalah pintu masuk dan keluar dari dunia roh yang sebenarnya. Umumnya, hanya raja dari alam hidup dan mati yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Mereka yang alamnya lebih rendah dari alam hidup dan mati akan langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan. Beberapa kedipan mata semua kapal perang boneka datang ke langit berbintang dunia nyata. Sungguh kekuatan penindasan yang kuat. Hampir pada saat yang sama, semua orang merasa bahwa alam telah banyak ditekan. Mereka yang berada di alam hidup dan mati tingkat kelima ditekan ke alam hidup dan mati tingkat ketiga, dan mereka yang berada di alam kehidupan tingkat ketiga. Dan alam kematian ditekan ke tingkat pertama dari alam hidup dan mati langsung ditekan ke tingkat raja setengah langkah ditekan ke puncak alam linghai akhir. Semakin rendah alamnya, semakin sedikit ditekan itu, seperti alam astral, hanya sedikit ditekan. Namun, menyerang dunia lain tidak sesederhana menekan alam, karena vitalitas langit dan bumi di dunia nyata tidak cocok untuk iblis dan roh jahat, sehingga orang dari kedua ras tidak dapat menggunakan seni bela diri mereka secara maksimal. Dengan kata lain, pada level yang sama, kekuatan tempur mereka tidak sebaik orang luar, dan mereka hanya bisa memainkan 80% dari kekuatan mereka. Tidak, pintuku rusak. Seorang raja iblis dari klan iblis berteriak, dan nafas dari tubuhnya mengalir deras. Dalam sekejap mata, dia jatuh dari tingkat ketiga hidup dan mati ke bawah tingkat pertama hidup dan mati.
Dia awalnya berada di tingkat kelima hidup dan mati jika dia tidak solid, alamnya akan hilang, bahkan jika dia meninggalkan dunia roh yang sebenarnya saat ini, alamnya hanya akan berada di bawah tingkat pertama dari alam hidup dan mati, dan setelah yang lain meninggalkan dunia roh yang sebenarnya, alam yang tertekan akan kembali, dan mereka hanya perlu mundur untuk jangka waktu tertentu, masih dapat pulih ke puncaknya. Punyaku juga rusak. Ada banyak iblis yang fondasinya tidak kokoh, lebih dari 40 orang telah jatuh, dan roh jahat memiliki hampir 20. Sial kali ini di dunia roh sejati, jika kamu tidak menghasilkan cukup uang, kamu akan kehilangan banyak. Seorang Raja Iblis dari ras Iblis sangat marah. Komandan ras Iblis mengerutkan kening. Ras Iblis dan ras roh jahat, lebih dari 60 Raja Alam Kehidupan dan Kematian tiba-tiba kehilangan kekuatan tempur mereka, dan beberapa dari mereka bahkan turun hingga lebih dari setengah kekuatan tempur mereka. Ini bukan pertanda baik, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ada 1000 Raja Iblis dari klan Iblis kita kali ini, dan ada hampir 500 Raja Iblis dari klan roh jahat, yang berjumlah 1500. Selain itu, roh asli dunia dan klan Iblis kita dengan pembangkit tenaga dari klan roh jahat, tidak ada ruginya kehilangan kekuatan tempur lebih dari 60 orang. Siapa komandan iblisku kali ini? Tepat ketika kapal perang boneka melewati jalan buntu dan memasuki dunia roh nyata, suara nyaring terdengar seperti dewa roh raksasa berbicara, dan suara itu ada di mana-mana. Sungguh kekuatan sihir yang luar biasa. Komandan klan roh jahat terkejut, dan segera menunjukkan kepahitan. Ada 3 kaisar iblis utama di dunia roh nyata, dan klan roh jahat mereka hanya memiliki 1 kaisar jahat. Darah iblis, tubuh aslinya sangat besar, dan kekuatan sihirnya lebih dari 10 kali lipat dari orang biasa di negara bagian yang sama. Tuan Kaisar Troll, saya Sabit Darah dan saya merasa terhormat menjadi komandan kali ini. Kapal perang boneka iblis terkemuka membuka palka, dan sesosok tubuh tinggi terbang keluar, kata dengan hormat. Oke, komandan masih terserah Anda, tetapi komandan adalah Kaisar Troll saya, Anda harus mematuhi perintah saya. Kaisar Troll melakukan bagiannya. Iya, tidak ada yang tidak terduga tentang Raja Iblis Sabit Darah. Dia hanya komandan sementara. Setelah tiba di dunia nyata, dia masih harus mendengarkan yang terkuat. Kaisar Troll berbicara, dan Kaisar Jahat Yin tidak jauh di belakang. Dia bertanya siapa komandan klan roh jahat. Itu berbeda dari suara Troll Kaisar Hao. Ada suara mendesis di telinga, yang membuat kulit kepala kesemutan. Komandan suku roh jahat adalah seorang pria parubaya dengan hidung bengkok disebut Raja Iblis Elang yang keluar untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Jahat Yin. Altar jahat dari klan roh jahatku disegel dalam gada jahat dari area terlarang tingkat raja peringkat pertama di benua langit darah. Selama 72 raja jahat bergabung untuk meluncurkan metode pemanggilan altar, altar jahat dapat dilepaskan dari jebakan. Itu digunakan oleh klan roh jahatku, kata erosi Kaisar Jahat Yin. Raja Jahat Iblis Elang berkata jangan khawatir, tuanku Kaisar Jahat. Kali ini, 500 raja jahat dari klan roh jahat kita telah datang, dan ada lebih dari 100 orang yang mahir dalam metode pemanggilan altar. Oke, selama altar jahat lahir, kita dapat terus mengisi kembali kekuatan jahat, dan kita tidak perlu khawatir kehabisan kekuatan jahat. Kaisar Jahat Yin tersenyum muram di dunia roh sejati, roh jahat jarang terjadi, dan tidak apa-apa untuk berperang jangka pendek, tetapi untuk berperang jangka panjang, harus ada altar jahat untuk mengumpulkan roh jahat. Kaisar Troll, kita hanya selangkah lebih maju, kuharap kamu bisa menggerogoti tulang keras benua roh sejati. Memutar kepalanya, Kaisar Jahat Erosi Yin berkata kepada Kaisar Troll. Kaisar Troll tersenyum, benua roh sejati sulit untuk dikunyah, dan benua pedang surgawi tidak mudah untuk dikacaukan. Saya khawatir Anda roh jahat akan tersandung. Keduanya telah membahas bahwa roh jahat akan menyerang benua Tianjian. Setan menyerang benua roh sejati. Sedangkan untuk benua langit darah, tidak ada tuan untuk waktu yang lama. Semua penguasa alam ekstrim bintang dan di atasnya berkumpul di benua roh sejati dan benua pedang surgawi. Haha, mari kita lihat siapa yang berhasil duluan. Kaisar Jahat Yin tidak menganggapnya serius, dan segera pergi dengan banyak raja jahat dari klan roh jahat dan 200 kapal perang boneka. Tuan Kaisar Troll, kemana kita pergi dulu? Klan roh jahat memiliki altar jahat, dan klan iblis kita juga memiliki sumber kekuatan sihir. Ayo pergi ke Laut Iblis Chaotic dulu. Kaisar Troll melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, ayo pergi. Lautan iblis yang kacau telah lama kosong, semua iblis telah bermigrasi. Di kedalaman laut yang kacau, aliran cahaya hitam tiba-tiba mengalir ke permukaan laut. Ledakan. Air memercik kemana-mana tubuh yang tinggi dan sempurna keluar dari air,
leher panjang Gu sesempurna angsa pinggangnya ramping, dan penuh cengkeraman kakinya sangat ramping, tetapi tidak memberi orang perasaan yang sangat lemah. Sebaliknya mereka adalah kekuatan kombinasi kecantikan dan kecantikan. Kepala rambut hitam panjang berkibar langsung ke bokong. Sayang sekali iblis ada di sini, jika tidak, saya harus bisa berkultivasi ke surga ketiga hidup dan mati. Wanita cantik itu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pada saat yang sama, Kaisar Troll yang sedang melewati surga ketiga dari dunia roh yang sebenarnya juga melihatnya. Nafas ini, Kaisar Troll memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ini keajaiban, sebenarnya dari darah penyihir kegelapan. Haha, aku sangat beruntung, Kaisar Troll. Tawa mengerikan menyebar ke seluruh dunia, Kaisar Troll meraihnya dengan tangan besarnya, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Tangan ajaib yang besar tampak menutupi langit seperti bayangan yang menutupi matahari, itu menyelimuti wanita yang menakjubkan itu. Menabrak, kulit wanita yang menakjubkan itu tetap tidak berubah. Di belakangnya sepasang sayap besar terbentang, bukan sayap kelelawar, tetapi sayap iblis yang lebih kuat dan lebih kuat dari sayap kelelawar. Engah, Space Broken, sosok wanita yang menakjubkan itu melintas, seperti kilat hitam yang menembus alam semesta, dan terbang menuju arah benua roh sejati. Kecepatannya sangat cepat hingga hampir mencapai titik teleportasi dalam jarak pendek. Kemana harus pergi? Kaisar Troll meraung, tangan iblis yang menutupi langit dan matahari mengejar wanita yang menakjubkan itu. Sangat disayangkan bahwa kecepatan wanita yang memukau tidak jauh lebih lambat daripada tangan ajaib, dan semakin jauh jaraknya, semakin Kaisar Troll mengendalikan tangan ajaib itu. Oh, lebih lemah dan lebih sulit ditangkap. Itu garis keturunan penyihir kegelapan. Mata Kaisar Iblis terkutuk berbinar dan dia kehabisan napas. Jika aku jadi kamu, aku seharusnya tidak memikirkannya. Kaisar Iblis yang ketakutan melemparkan pandangan kosong ke Kaisar Iblis kutukan. Anda, kutukan Kaisar Iblis sangat marah, tetapi ketika Kaisar Troll melirik dia langsung diam. Mata Kaisar Troll itu sangat garang selama dia mengucapkan satu kata lagi, pihak lain mungkin akan mencabik-cabiknya. Untuk menenangkan suasana Ji, Kaisar Troll memerintahkan dengan dingin, beri aku semua kekuatanmu untuk membuka blokir sumber kekuatan sihir, dan aku akan membunuh ke benua roh sejati dalam waktu sesingkat mungkin. Ya, banyak Raja Iblis menyelam ke dasar laut dan menjarah menuju pusat gelombang sihir. Sekte Pedang Jatuh Benua Roh Sejati. Mendesah. Suara pedang yang merobek langit dan bumi langsung ke langit, dan seberkas energi pedang merah, seperti naga 9 hari, pecah dari puncak-puncak sujian, berkeliaran di sekitar puncak sujian tanpa batas. Pedang terbaik guru akan segera selesai. Di puncak Lingyun, wajah Dong Fang Bai sangat gembira. Sungguh niat pedang yang menakutkan. Leng Xinghan dapat merasakan bahwa pedang ini berbeda dari pedang berharga lainnya. Pedang ini seperti dewa pembunuh, hanya niat pedang yang terpancar keluar, dan memiliki postur membantai dewa dan setan. Memiliki kakak laki-laki di dunia roh nyata pasti akan mengalahkan ras alien. Ye Xuan dan yang lainnya penuh percaya diri pada Ye Chen. Di dalam gua di dasar puncak sujian, Ye Chen menjulurkan telapak tangannya dan memegang gagang pedang panjang berwarna merah darah dengan erat, mengerang, pedang panjang berwarna merah darah terus berteriak, dan gelombang kekuatan pedang yang mengerikan terus berlanjut, menyebar, seolah-olah apa yang dia pegang bukanlah pedang, itu adalah makhluk yang haus darah, dan pada saat yang sama napas Ye Chen mengembang tak terkendali. Akhirnya selesai. Sambil menghela nafas lega, mata Ye Chen menajam. Pedang ini mengkonsumsi bahan paling berkualitas di tangan Ye Chen. Selain besi bintang paling dasar, ada juga besi udara mati, kristal iblis darah di tubuh Kaisar Iblis Darah, dan batu awan api berkualitas tinggi diperoleh dari Kaisar Api Elit. Tentu saja, Raja Obat Mujarab yang paling berharga memberi Ibu Tembaga Merah Ye Chen. Ibu Tembaga Merah Tua adalah bahan logam terbaik kedua di antara 10 besi aneh teratas. Dan memiliki efek tunggal untuk mengintegrasikan semua logam. Apakah itu kekuatan bintang yang terkandung dalam besi bintang, energi kematian yang terkandung dalam besi energi kematian, atau kekuatan sihir darah dari kristal iblis darah dan kekuatan api dari elit batu awan api, semuanya disatukan oleh Ibu Tembaga Merah, tidak akan ada kebingungan kekuatan dan mereka benar-benar menyatu bersama untuk menjadi kekuatan baru. Ye Chen menyebutnya Crimson Power. Merasakan nafas ras asing, kamu baru saja lahir, izinkan aku memanggilmu pedang pembunuh iblis. Tingkat pedang pembunuh iblis melebihi harapan Ye Chen. Mungkin karena Ibu Tembaga Merah benar-benar luar biasa. Mungkin itu selesai selama pecahnya bencana alien, yang memiliki arti berbeda. Mungkin karena Ye Chen mencap iblis membunuh pedang setiap hari, niat pedang penghancur, tingkat pedang ini telah melampaui puncak-puncak tengah dari tingkat tertinggi, dan itu memang pedang tingkat atas dari tingkat tertinggi, bersambung. 1000.